Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-8, aku dan Mas Baskara. Kami berada di Gria Tawang, penthouse. Ini, sebuah hadiah dari ayah ketika aku menerima lamaran Baskara, dengan pemandangan gemerlap kota Jakarta yang terhampar jelas di depan mata. Mas Baskara duduk di seberangku. Setelan jas yang ia kenakan masih setelan dari desainer ternama yang kupilihkan, dan anggur di gelas kristalnya adalah anggur terbaik yang kupesan. Namun, tatapannya tak lagi tertuju padaku. Selama 6 bulan terakhir, segalanya telah berubah. Lembur mendadak menjadi sering, perjalanan dinas tanpa pemberitahuan bertambah, dan yang paling fatal, ia mengganti kata sandi ponselnya. Ponsel yang kuhadiahkan padanya, kata sandinya ia ganti. Aku meyakinkan diri untuk bersabar. Pernikahan mana yang tidak pernah diterpa badai? Selama 8 tahun, aku setia di sisinya. Aku mengerahkan seluruh koneksi keluarga kami, Suhardiman Group, untuk mengangkatnya dari seorang insinyur konstruksi biasa hingga menjadi direktur utama di salah satu anak perusahaan kami. Aku berpikir, hingga malam ini, bahwa semua pengorbananku sepadan. Steak wagyu terbaik mendingin di atas piring. Suara Mas Baskara meletakkan pisau dan garpunya terdengar begitu tajam. Dalam keheningan yang menyesakkan, ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepala dan menatapku. Aku tidak akan pernah melupakan tatapan itu seumur hidupku. Campuran aneh antara rasa bersalah dan konflik batin. Namun, terselip juga sebersit kemuliaan diri yang begitu memuakkan. Ia membuka mulutnya. Suaranya rendah dan pelan, seolah setiap kata yang keluar berbobot ribuan ton. Adinia, maafkan aku. Sepertinya, aku telah menemukan cinta sejatiku. Gelas anggur di tanganku berhenti di udara. Aku merasa seluruh darah di tubuhku membeku. 8 tahun. 2920 hari. Aku mengurus rumah tangga, membangun citranya, bahkan mengorbankan karirku sendiri untuk menjadi penopang yang kokoh di belakangnya. Dan hari ini, di hari ulang tahun pernikahan kami, ia justru bercerita tentang cinta sejatinya yang lain. Dadaku terasa sesak, tetapi aku berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Siapa dia? Wajah Mas Baskara seolah lebih ringan, seakan baru saja menurunkan beban yang berat. Matanya tiba-tiba berbinar, sebuah kelembutan yang sudah sangat lama tidak kulihat. Kamu tidak kenal, namanya Rania. Dia gadis yang sangat polos. Murni seperti kertas putih. Berbeda dari semua wanita yang pernah kutemui. Ia mulai bercerita dengan penuh semangat. Tentang pertemuan mereka yang tidak disengaja di sebuah kedai kopi di Senopati. Tentang bagaimana Rania menyukai puisi. Tentang bagaimana gadis itu membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri. Dan ia mengakhiri ceritanya dengan sebuah kalimat klise yang membunuh sisa-sisa perasaan terakhir yang kumiliki untuknya. Mas Baskara menatapku dengan tatapan yang nyaris memohon. Adinia, kamu harus percaya padaku. Dia tidak peduli dengan materi. Dia tidak butuh uang, dia hanya butuh cintaku. Kata-katanya menggantung di udara. Berbaur dengan aroma mawar Ekuador mahal di atas meja, menciptakan ironi yang begitu menyakitkan. Ia menunggu reaksiku. Mungkin ia berpikir aku akan menangis, berteriak, dan memohon padanya. Tapi hatiku terasa hampa. Keheninganku tampaknya membuatnya tidak nyaman. Mengira aku syok dan terluka parah, ia mulai mengeluarkan kata-kata yang telah ia siapkan. Ia mulai bercerita tentang kelelahannya, tentang tekanan hidup di bawah bayang-bayang besar keluarga mertuanya. Kamu harus mengerti. Serunya, lebih keras dari yang seharusnya. Seolah-olah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri. Selama 8 tahun ini aku hidup seperti bayangan. Orang-orang tidak memanggilku Direktur Baskara. Mereka memanggilku menantu Suhardiman Group, suami Adinia Suhardiman. Aku sudah muak. Jadi, ini alasannya. Dukungan keluargaku, pengorbananku, di matanya hanyalah sebuah belenggu dan penghinaan. Dan Rania, wanita polos seperti kertas putih itu, datang untuk membebaskan jiwa mulianya yang tertindas. Ia menatapku, seolah memberikan anugerah terakhir. Aku tahu aku salah padamu. Karena rasa bersalah ini,
Saat bercerai nanti, aku akan pergi dengan tangan hampa. Aku tidak butuh apapun, baik rumah ini maupun perusahaan itu. Lepaskan saja aku. Biarkan aku pergi pada cinta sejatiku. Saat itu, aku tertawa. Suara tawa yang kering dan dingin menggema di ruangan mewah ini. Aku sendiri terkejut dengan ketenanganku. Mas Baskara mengerutkan kening. Apa yang lucu? Aku menggelengkan kepala dan meletakkan gelas anggurku. Pergi dengan tangan hampa, Mas, kamu salah paham. Sejak awal kamu memang tidak punya apa-apa. Jadi apa yang mau kamu tinggalkan? Gria Tawang ini dibeli oleh ayahku, perusahaan yang kamu kelola didirikan dengan modal dariku, mobil yang kamu pakai atas namaku, bahkan setelan jas yang kamu kenakan sekarang, itu dibeli dengan uangku. Dengan hak apa kamu bicara tentang tangan hampa padaku? Ketenanganku tampaknya membuatnya marah. Apa maksudmu? Kamu bilang aku hidup menumpang padamu? Aku tidak pernah bilang begitu, suaraku mendingin. Aku hanya penasaran. Wanita itu bilang dia tidak butuh uang, hanya butuh cintamu, kan? Kalau begitu, jika besok kamu bukan lagi seorang direktur utama, tidak punya mobil mewah, dan tidak punya uang sepeser pun di kartu kreditmu, apakah cinta yang murni itu benar-benar bisa melampaui materi? Pertanyaanku seperti jarum yang menusuk balon harga diri palsunya. Ia menggebrak meja dan berdiri. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ia menggebrak meja di hadapanku. Jangan hina dia. Wajahnya memerah, urat lehernya menonjol saat ia berteriak. Cinta kami tidak seperti cintamu yang berbau uang. Rania tidak seperti itu. Aku menatap pria di hadapanku yang kehilangan kendali. Suami yang pernah kucintai. Sekarang terasa begitu asing dan konyol. Ia sedang membela cinta yang tidak berbau uang, padahal semua yang ia miliki, bahkan napas yang ia gunakan untuk berteriak di wajahku saat ini, dibeli dengan uang keluargaku. Rania tidak seperti itu. Teriakan Mas Baskara membentur dinding kaca Gria Tawang, menggema hampa. Wajahnya memerah, napasnya terengah-engah, berusaha membela kesucian wanita yang baru saja ia sebut sebagai cinta sejatinya. Pria yang telah menjadi suamiku selama 8 tahun ini terasa begitu asing. Pria yang dulu dengan malu-malu berjanji akan mencintaiku seumur hidup telah lenyap. Sebagai gantinya, berdiri seorang asing yang siap membuang 8 tahun pernikahan kami hanya demi janji semu bernama kemurnian. Ia bilang cintaku penuh dengan bau uang. Benar. Tanpa uangku, uang keluarga kami, bagaimana mungkin ada Direktur Baskara Hartono hari ini? Jas yang ia kenakan, anggur yang ia minum, bahkan kepercayaan diri untuk berteriak di wajahku. Aku tidak lagi berdebat dengannya. Itu sia-sia. Saat seorang suami sudah meyakini cinta sejati yang lain, semua kata-kata istrinya menjadi salah, dan semua pengorbanan menjadi belenggu. Baiklah, mari kita lihat, suaraku begitu tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Aku mengambil ponselku. Mas Baskara masih menatapku dengan mata yang belum reda amarahnya. Mungkin ia mengira aku akan menelepon ayahku atau orang lain untuk menangis dan mengadu, tapi aku tidak melakukannya. Dari daftar kontak, aku mencari sebuah nama yang jarang sekali kuhubungi, tetapi selalu menjadi yang pertama muncul di benakku jika terjadi sesuatu. Pak Ansori. Begitu suara di seberang terdengar, aku berkata dengan jelas, segera mulai operasi badai. Suara Pak Ansori, kepala tim hukum Suhardiman Group sekaligus pengacara pribadiku, terdengar profesional seperti biasa, tanpa sedikit pun keterkejutan. Baik, Bu Adinia, operasi badai dikonfirmasi untuk dimulai. Mas Baskara mengerutkan keningnya. Wajahnya menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak mengerti apa yang kukatakan. Operasi badai, apa itu? Aku menatapnya dan tersenyum dingin. Operasi badai adalah nama untuk setumpuk dokumen hukum yang dipaksa ayahku, si rubah tua itu, untuk kutandatangani sebelum pernikahan. Dulu aku marah, menuduh ayah terlalu realistis dan tidak percaya pada cintaku dan Mas Baskara. Ayah hanya menepuk pundakku dan berkata, bukan ayah tidak percaya cinta, nak. Ayah hanya tidak percaya hati manusia di hadapan godaan uang.
Tumpukan dokumen itu berisi perjanjian hibah bersyarat selama 1 tahun dan perjanjian perwalian aset. Semua yang pernah kuberikan padanya dan keluarganya tercantum di dalamnya. Dan satu-satunya syarat yang membuat semua perjanjian itu tetap berlaku adalah kesetiaan Baskara Hartono. Aku menyalakan mode pengeras suara. Di dalam ruangan yang sunyi senyap, suara Pak Ansori terdengar jelas. Tim hukum memulai prosedur. Pertama, mengirimkan surat pemberitahuan penarikan kembali atas 4 properti atas nama anggota keluarga Baskara Hartono karena pelanggaran syarat perjanjian hibah. Aku melihat wajah Mas Baskara berubah menjadi pucat pasi. Ia menatapku. Kemarahan di matanya telah berganti menjadi kebingungan yang luar biasa. Kedua, saat ini juga, semua kendaraan, gelas anggur di tangan Mas Baskara jatuh ke lantai marmer yang mahal dan pecah berkeping-keping. Anggur merah menyebar seperti genangan darah. Suara pecahan yang tajam seolah menyadarkannya dari keterkejutan, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, suara Pak Ansori yang dingin dan tanpa emosi dari seberang telepon terdengar perlahan seperti vonis mati. Termasuk 2 Rolls-Royce, 3 Mercedes-Benz, dan 2 Porsche, total 10 mobil mewah impor milik Bu Adinia atau Suhardiman Group yang digunakan oleh Baskara Hartono dan keluarganya. Kami beritahukan untuk ditarik kembali seluruhnya. Aku menatap genangan anggur merah di dekat kaki Mas Baskara. 8 tahun lalu, saat pertama kali ia bertemu keluargaku, ia juga menjatuhkan gelas anggur karena gugup. Tapi saat itu adalah rasa malu seorang pemuda desa yang lugu. Sekarang, itu adalah getaran ketakutan dari seseorang yang sadar akan kehilangan segalanya. Ketiga, suara Pak Ansori berlanjut. Semua rekening investasi, rekening tabungan, dan dana perwalian senilai 20 miliar rupiah yang selama 8 tahun ini dihibahkan atau dipercayakan oleh Bu Adinia kepada Baskara Hartono dan keluarganya, kami bekukan. Semua aset ini telah melanggar klausul perjanjian secara serius. 20 miliar rupiah. 4 rumah. 10 mobil. Baskara terhuyung. Ia berpegangan pada kursi. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia berkata dengan terbata-bata, Adinia, kamu. Apa yang kamu lakukan? Perjanjian apa? Aku tidak tahu. Kamu menandatanganinya, kataku datar. Banyak sekali. Tepat di hari kita mendaftarkan pernikahan. Kamu tidak membacanya dengan teliti, terlalu sibuk dengan kebahagiaan yang akan kamu raih, atau mungkin kamu hanya menganggapnya formalitas. Tidak, ini tidak mungkin. Baskara berteriak putus asa. Tidak boleh. Itu rumah orang tuaku. Kamu yang menghadiahkannya pada mereka. Ia akhirnya menyadari inti masalahnya. Villa di puncak yang kubelikan untuk orang tuanya. Apartemen mewah di Pondok Indah yang kubelikan untuk adik laki-laki dan perempuannya. Semuanya ada di dalam daftar itu. Benar, hadiah, aku mengangguk. Dengan syarat kamu adalah suami yang setia. Karena kamu melanggar syarat itu, aku berhak mengambilnya kembali. Semuanya tertulis jelas dalam dokumen hukum. Kau benar-benar kejam. Ia menunjukku dengan jari gemetar. Aku tertawa. Kejam? Apakah kamu memikirkan kata itu saat tidur dengan wanita lain? Saat kamu memutuskan untuk membuang 8 tahun pernikahan kita, apa kamu tidak berpikir aku akan terluka? Atau kamu pikir aku akan dengan patuh menandatangani surat cerai dan melihatmu hidup bahagia dengan wanita polosmu itu? Aku mendekatinya, menatap lurus ke matanya yang memerah karena ketakutan dan amarah. Kamu benar, Mas Baskara, bisikku. Cinta memang tidak boleh dicampur dengan uang. Karena itulah aku akan membuatmu dan keluargamu bersih secara finansial. Agar kamu bisa datang ke wanita bernama Rania itu dalam wujudmu yang paling murni. Mari kita lihat, ketika kamu tidak punya uang sepeser pun di kantongmu, apakah cinta kalian yang melampaui materi itu benar-benar ada. Dari seberang telepon, Pak Ansori menutup pembicaraan. Semua proses penarikan dan pembekuan akan segera dieksekusi. 8 tahun. Untuk apa aku hidup selama ini? Ponselku mulai berdering. Awalnya nomor tidak dikenal, tapi aku tahu siapa itu. Aku menolaknya. Nomor tidak dikenal lain muncul, aku menolaknya lagi.
Kali ini, nomor Ibu Sarah, ibu mertuaku. Namanya muncul di layar. Nama yang dulu begitu ingin kubuat terkesan. Aku menatap nama itu lekat-lekat, lalu dengan tegas menekan tombol tolak. Aku tidak ingin mendengar teriakannya sekarang. Layar kembali menyala. Citra Hartono, adik iparku. Kutolak. Layar menyala lagi. Bima Hartono, adik iparku. Kali ini, aku tidak menolaknya, aku memblokirnya. Sebuah sedan mewah membelah kegelapan malam Jakarta. Saat aku meninggalkan tempat yang pernah kusebut rumah, aku tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keluarga Hartono, yang terbiasa hidup mewah dengan uangku, tidak akan pernah membiarkanku pergi begitu saja. Mobil membawaku ke rumah orang tuaku, sudah lama sekali aku tidak menginap di sini. Memasuki kamarku yang lama terasa akrab sekaligus asing. Orang tuaku sedang dalam perjalanan bisnis di Eropa. Jika mereka ada di rumah, mungkin aku tidak akan bisa menjaga ketenanganku sampai sekarang. Begitu aku meletakkan tas, ponselku berdering lagi. Lagi-lagi nomor yang sama sekali tidak kukenal. Instingku tahu siapa ini, tapi aku memutuskan untuk mengangkatnya. Aku harus tahu reaksi mereka. Begitu aku menekan tombol terima, bahkan sebelum aku sempat bicara, suara tajam penuh kebencian merobek keheningan malam. Perempuan gila, beraninya kamu mengirim orang untuk mengusir mertuamu dari rumahnya sendiri. Itu Ibu Sarah. Suaranya yang biasanya lembut dan penuh kepura-puraan hilang tak berbekas, hanya menyisakan kegilaan dan kedengkian. Dasar mandul tidak tahu diuntung, pantas saja Baskara meninggalkanmu. Perempuan sepertimu harusnya jadi gelandangan di jalan. Aku dengan tenang menjauhkan ponsel dari telingaku, menunggunya melampiaskan semua amarahnya. Hinaan ini mungkin sudah lama ingin ia ucapkan, tapi terpaksa ia tahan karena uangku. Hari ini, ketika semuanya meledak, ia tidak perlu berpura-pura lagi. Ketika ia berhenti sejenak untuk mengatur napas, aku membuka mulut dengan tenang. Suaraku sedingin es. Ibu, aku memutuskan untuk tidak lagi memanggilnya Mama. Sudah selesai bicaranya? Ketenanganku membuatnya terdiam sejenak, lalu ia menjadi semakin kalap. Kau. Beraninya kau. Dengarkan baik-baik, aku memotongnya, tidak memberinya kesempatan untuk menghina lebih lanjut. Pertama, rumah itu rumah saya. Atas nama saya, dan uangnya dari orang tua saya. Selama 8 tahun saya membiarkan kalian tinggal di sana, itu sudah lebih dari cukup kebaikan hati saya. Sekarang saya mengambilnya kembali, tidak ada yang salah dengan itu. Kedua, suaraku menjadi lebih tegas. Tanya saja pada putra kesayangan ibu, apa yang dia katakan pada saya malam ini, tentang cinta sejatinya yang murni dan tidak peduli materi. Dialah yang lebih dulu ingin meninggalkan saya. Ketiga, aku menarik napas sejenak. Jika sekali lagi ibu menelepon untuk menghina dan memaki saya, semuanya akan saya rekam. Pengacara saya akan dengan senang hati mengirimkan surat somasi pencemaran nama baik. Dengan reputasi Suhardiman Group, menurut ibu, seberapa besar peluang ibu untuk menang? Di seberang telepon menjadi sunyi. Hanya terdengar napas Ibu Sarah yang kasar. Keangkuhannya yang tadi lenyap sudah. Mungkin ia sadar bahwa menantu yang ia kenal patuh, sabar, dan mudah diatur sudah tidak ada lagi. Beberapa detik kemudian, suaranya terdengar lagi, tapi kali ini berbalik 180 derajat. Teriakan tajamnya hilang, digantikan oleh isak tangis. Adinia. Sayang. Maafkan Mama, tadi Mama salah bicara. Jangan marah ya, nak. Ia mulai meratap, bertanya kemana orang tua seperti dia harus pergi, bahwa jika anaknya berbuat salah, seharusnya sebagai menantu kau menasihatinya, bukan mengusirnya dari rumah seperti ini. Mendengarnya, aku hanya bisa tertawa sinis. Sandiwara ini sudah terlalu sering kulihat. Aku tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menekan tombol akhiri panggilan. Aku tidak ingin mendengar kebohongan lagi. 8 tahun sudah cukup. Aku melempar ponsel ke tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Aku harus membersihkan diri. Membersihkan semua kenangan kotor selama 8 tahun, membersihkan kebodohan dan cinta butaku. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang.
Panggilan dari Ibu Sarah berakhir, tetapi suara tangisan palsunya masih terngiang di telinga. Aku masuk ke kamar mandi dan mengisi bak dengan air hangat. Aku harus berendam, membersihkan semua kotoran selama 8 tahun terakhir. Tapi tampaknya, keluarga itu tidak berniat membiarkanku tenang. Ponselku berdering lagi. Kali ini, Citra Hartono, adik perempuan Baskara, yang sedang menempuh pendidikan S2 di universitas swasta ternama. Suaranya tidak semarah ibunya, tetapi nadanya merengek dan menuntut, seolah aku masih kakak iparnya. Kak Adinia, Kak. Kenapa semua kartu kreditku diblokir? Aku barusan pesan tas Hermes, katanya hari ini diantar, tapi dari tadi aku gesek tidak bisa-bisa. Malu banget tahu, Kak. Cepat aktifkan lagi. Masalah kakak sama Mas Baskara apa urusannya sama aku? Aku menatap cermin. Wanita di cermin itu memiliki mata yang lelah, tetapi sorotnya tajam dan dingin. Aku sungguh naif. Tidak ada urusannya, mobil yang ia kendarai, siapa yang membelikan? Apartemen mewah yang ia tinggali, siapa yang membayar sewa bulanannya? Biaya kuliahnya yang puluhan juta per semester, siapa yang membayar? Ia menikmati hidup mewah di atas pengorbananku, di atas kesabaranku terhadap kakaknya yang tidak becus, dan sekarang ia bilang tidak ada urusannya? Aku menjawab dengan suara datar. Citra, sepertinya ada urusannya. Kamu sedang memakai uangku. Uang yang dihasilkan dari keringat orang tuaku. Bukan uang untuk kamu membeli tas Hermes. Mulai sekarang, kalau mau beli sesuatu, tolong pakai uang hasil kerjamu sendiri. Di seberang telepon menjadi hening. Mungkin ini pertama kalinya ia mendengarku bicara dengan nada seperti ini. Kakak kok ngomongnya gitu? Uang ini kan dikasih Mas Baskara. Pelit banget sih. Tut, tut, tut. Ia menutap telepon. Sepertinya ia lebih marah karena kehilangan angsa bertelur emasnya daripada mengkhawatirkan kakaknya. Aku menghela napas dan akhirnya masuk ke dalam bak mandi. Air hangat memeluk kulitku, sedikit meredakan ketegangan. Aku memejamkan mata, mencoba menyingkirkan bayangan Baskara dan keluarganya, tetapi kedamaian itu hanya bertahan beberapa menit. Ting! Sebuah pesan WhatsApp masuk. Kali ini dari Bima Hartono, adik laki-laki Baskara, seorang pengangguran terkenal yang sudah tak terhitung berapa kali harus kulunasi utangnya. Pesannya bukan permohonan atau rengekan. Itu adalah ancaman. Kak, jangan mentang-mentang keluarga lo kaya terus bisa seenaknya ya. Lo udah bikin malu abang gue dan bikin nyokap gue nangis. Gue peringatin, kalau lo nggak balikin rumah orang tua gue, lihat aja nanti. Tunggu tanggal mainnya. Ancaman yang sungguh konyol. Seorang benalu yang hidup dari kakaknya, dan kakaknya hidup dari istrinya. Sekarang, ketika inang terbesarnya dipotong, benalu-benalu kecil ini panik. Keluarga ini hanya tahu dua cara, memohon atau mengancam. Mereka tidak pernah belajar cara ketiga, bekerja. Dengan tenang, aku mengambil tangkapan layar pesan ancaman Bima, lalu mengirimkannya ke kakak laki-lakiku, Bramantio Suhardiman. Beserta pesan singkat, Mas, tolong urus ini, aku lelah. Setelah itu, aku memblokir nomor Citra dan Bima. Ponselku akhirnya sunyi. Aku menyandarkan kepala di tepi bak mandi, memejamkan mata. Badai di luar sejenak mereda, tetapi aku tahu, badai yang sesungguhnya untuk keluarga Hartono baru saja dimulai. Mereka adalah lintah, yang baru saja terlepas dari inangnya. Pasti mereka sangat kesakitan dan kelaparan. Keheningan di kamar lamaku di rumah orang tuaku terasa begitu dalam. Berbeda dengan keheningan menyesakan di Gria Tawang selama 8 tahun, di mana aku harus selalu berjalan pelan, dan berbisik untuk menjaga keharmonisan semu. Ini adalah ketenangan. Aku bisa mendengar suara daun bergesekan ditiup angin di taman, dan suara cicak berdecak di suatu tempat di langit-langit. Disinilah rumahku yang sebenarnya. Selesai mandi, aku berganti dengan piyama sutra yang lembut. Aku duduk di depan meja rias, mengeringkan rambut panjangku. Entah sudah berapa lama aku tidak merasa setenang ini. Orang tuaku masih di Eropa. Perjalanan bisnis sekaligus liburan mereka baru akan berakhir 2 minggu lagi. Aku bersyukur mereka tidak ada di sini. Jika ayah ada,
Mungkin ia sudah mengirim orang untuk mengobrak-abrik kediaman keluarga Hartono. Saat aku sedang melamun, pintu kamarku terbuka tiba-tiba. Tanpa ketukan. Di rumah ini, hanya ada satu orang yang berani melakukan itu padaku, kakakku, Bramantio Suhardiman. Mas Bram 5 tahun lebih tua dariku dan kebalikan total diriku. Jika aku mewarisi sisi lembut dan sedikit romantis dari ibu, Mas Bram mewarisi ketegasan, keputusan, dan otak licik seperti rubah dari ayah. Ia adalah CEO Suhardiman Group yang sesungguhnya saat ini. Mas Bram masuk ke kamar. Meskipun hanya mengenakan piyama, auranya tetap terasa mengintimidasi. Di satu tangan ia memegang ponselnya yang menampilkan pesan ancaman dari Bima yang kukirim, di tangan lainnya ia membawa segelas susu hangat. Minum. Biar tidurmu nyenyak. Ia meletakkan gelas susu di meja riasku. Aku menatapnya. Ketegaran yang kubangun susah payah sepanjang malam ini goyah seketika. Inilah kakakku, keluargaku. Maaf, Mas. Merepotkanmu malam-malam begini. Bukan merepotkan. Mas Bram duduk di tepi tempat tidurku dan mengambil ponselku. Beraninya bocah ini mengancammu? Nyalinya besar juga. Ia berhenti sejenak. Mas, sudah tahu? Sudah. Suara Mas Bram merendah. Ayah menelepon tadi sore. Beliau hanya bilang satu kalimat. Jangan biarkan adikmu menderita. Air mata mulai menggenang. Aku segera memalingkan wajah. Aku sudah memulai operasi badai. Rumah, mobil, uang. Semuanya sudah kutarik. Bagus, potong Mas Bram. Ia tidak menatapku, melainkan keluar jendela. 8 tahun sudah cukup kamu bersabar. Bukan hanya menafkahi satu suami, kamu juga menafkahi seluruh keluarganya yang pengangguran itu. Keluarga kita tidak berutang apapun pada mereka. Ia menoleh dan menatapku dengan tajam. Tahu tidak apa yang ayah katakan padaku saat beliau mengizinkanmu menikah dengan bajingan itu? Anak itu sedang buta karena cinta. Sebentar lagi dia pasti akan menderita karena pria itu. Kamu sebagai kakaknya harus menjaganya. Ternyata semua orang sudah tahu, hanya aku yang buta. Mas Bram tersenyum sinis. Senyum dingin khasnya. Apa bajingan itu berakting seolah-olah sedang menemukan jati dirinya? Para pengkhianat pengecut selalu memakai alasan itu untuk menutupi kebusukan mereka. Menemukan jati diri? Sifat hewani mereka mengalahkan kemanusiaan, lalu berlagak moralis di depan siapa? Baiklah. Kita kabulkan saja keinginannya. Mas Bram berdiri dan mengusap kepalaku. Sebuah gestur lembut yang jarang sekali ia tunjukkan. Sekarang tidurlah, kamu pasti lelah. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bersenang-senang dan merawat dirimu, bagianmu sudah selesai. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti. Sisanya, serahkan pada Mas. Aku menatap punggungnya yang lebar saat ia menutup pintu. Mas Bram benar. Bagianku sudah selesai. Operasi badai hanyalah penarikan aset pribadi yang pernah kuberikan. Pukulan mematikan untuk karier Baskara adalah bagian Mas Bram. Malam itu, aku benar-benar tidur. Tidur nyenyak tanpa mimpi. Untuk pertama kalinya setelah 6 bulan terakhir tersiksa oleh kecemasan. Saat aku membuka mata, sinar matahari pagi masuk dengan terang melalui jendela. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku menyambut pagi tanpa rasa takut tak terlihat yang menekan dadaku. Tubuhku terasa ringan. Aku turun ke bawah, dan asisten rumah tangga telah menyiapkan sarapan favoritku. Saat sedang makan, telepon dari Pak Ansori masuk. Aku tidak perlu menunggu lama. Kakakku, Bramantio, lebih cepat dari kilat. Aku tidak ada di sana, tetapi dari cerita Pak Ansori dan informasi yang kubaca kemudian, aku bisa membayangkan pagi yang mengerikan bagi Baskara. Mungkin, setelah diusir dari Gria Tawang dan tidak berani pulang ke rumah orang tuanya yang akan segera disita, ia menghabiskan malam di sebuah motel murahan. Ia mungkin berpikir, meskipun kehilangan semua aset yang kuberikan, ia masih memiliki karier. Direktur Utama Jaya Konstruksi, sebuah perusahaan konstruksi yang sedang naik daun, ia salah.
Jaya Konstruksi pada dasarnya adalah perusahaan cangkang. Didirikan dengan 100% modal dariku melalui Suhardiman Group. Secara hukum, itu adalah anak perusahaan, dan Baskara hanyalah direktur utama yang ditunjuk. Satu-satunya alasan perusahaan itu bisa eksis dan mendapat keuntungan adalah karena semua proyek konstruksi sampingan dari Suhardiman Group dialihkan ke sana. Secara belak-belakan, Baskara hanyalah pengelola halaman belakang rumahku. Tepat pukul 9 pagi, Mas Bram, dalam kapasitasnya sebagai CEO Suhardiman Group, mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat. Rapat itu hanya berlangsung 15 menit. Mas Bram mengumumkan bahwa Suhardiman Group akan segera membatalkan semua kontrak dengan Jaya Konstruksi. Alasannya, pelanggaran serius terhadap klausul moralitas dan loyalitas oleh Direktur Utama Jaya Konstruksi, Baskara Hartono. Sebuah klausul yang dengan cermat ditanamkan oleh ayah, yang secara langsung menghubungkan kesetiaan Baskara dengan kelangsungan hidup Jaya Konstruksi. Seketika, Jaya Konstruksi yang sedang naik daun menjadi perusahaan tanpa satupun kontrak. Yang tersisa hanyalah biaya operasional yang besar dan utang bank. Pak Ansori meneleponku tepat tengah hari. Suaranya tetap tenang. Sudah beres, Bu Adinia. Begitu Suhardiman Group menarik semua kontrak, pihak bank langsung mengirimkan surat penagihan pelunasan pinjaman. Jaya Konstruksi telah disegel untuk audit aset. Aku menarik napas. Bagaimana dengan Baskara Hartono? Pak Ansori ragu sejenak. Orang kita, Direktur Keuangan, baru saja menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai Direktur Utama kepada Pak Baskara atas permintaan pemegang saham mayoritas yaitu Ibu. Secara resmi, dia dipecat. Aku menutap telepon. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana raut wajah Baskara saat itu. Baru kemarin malam, ia adalah Direktur Utama yang angkuh, yang akan meninggalkan istri kayanya untuk mencari cinta sejati. 24 jam kemudian, ia menjadi seorang pengangguran tanpa rumah, tanpa mobil, dan tanpa uang. Ia bilang ia muak hidup di bawah bayang-bayangku, baiklah. Sekarang ia benar-benar bebas. Bebas untuk menemukan jati dirinya sebagai seorang pengangguran, seorang bangkrut, dan mungkin seorang yang terlilit utang. Berita runtuhnya Jaya Konstruksi dalam semalam dan pemecatan Direktur Baskara Hartono menimbulkan riak kecil di dunia bisnis. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan terbesar di benakku. Seorang pria bisa saja bodoh dan serakah, tetapi jika sampai rela membuang 8 tahun kehidupan baraja dan masa depan yang terjamin hanya untuk cinta murni, cinta itu pastilah memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku harus tahu siapa wanita bernama Rania itu. Kakakku, Mas Bram, tampaknya berpikiran sama. Ia tidak berhenti hanya dengan menghancurkan Baskara secara finansial. Ia ingin tahu siapa dalang di baliknya. Mas Bram tidak percaya pada cinta takdir atau kemurnian di dunia ini, terutama jika menyangkut mangsa empuk seperti Baskara atau lebih tepatnya, aset raksasa di belakang Baskara. Malam itu, Mas Bram pulang lebih awal dari biasanya. Tanpa berkata apa-apa, ia melemparkan sebuah amplop coklat ke atas meja makan tempatku duduk. Baca. Ini kertas putih yang kau bilang itu. Tanganku sedikit gemetar saat membuka amplop. Di dalamnya bukan dokumen, melainkan puluhan foto berwarna dan laporan terperinci. Aku melihat foto pertama. Rania. Ia tampak persis seperti yang digambarkan Baskara, sangat polos. Rambut hitam panjang, mata bulat besar, mengenakan gaun putih sederhana, tersenyum malu-malu di sebuah kedai kopi. Di foto berikutnya, ia tertawa sambil menutup mulut dengan tangan, menatap Baskara dengan tatapan memuja. Tetapi di foto-foto berikutnya, latarnya berubah. Masih Rania, tetapi rambutnya ditata bergelombang, dan gaun putihnya telah berganti menjadi gaun hitam ketat dengan belahan samping yang tinggi. Ia keluar dari sebuah klub malam mewah. Di foto lain, ia menerima kunci mobil Mini Cooper merah dari seorang pria asing. Aku beralih ke halaman laporan, dan semuanya menjadi jelas. Rania Putri, nama asli Rani Puspitasari. Usia 23 tahun, berasal dari luar kota. Riwayat hidupnya tertulis putus kuliah, tidak bekerja. Tapi itu hanya informasi permukaan.
Menurut laporan tim investigasi yang disewa Mas Bram, Rania sebenarnya adalah seorang penipu profesional atau yang sering disebut sugar baby terorganisir. Ia tidak bekerja sendiri. Ia tergabung dalam sebuah sindikat yang dijalankan oleh seorang pria bernama Marco. Sindikat ini tidak mengatur kencan satu malam. Mereka jauh lebih canggih. Mereka berspesialisasi dalam apa yang disebut eksploitasi emosional. Target mereka adalah pria-pria seperti Baskara, tampak kaya atau hidup dari kekayaan, memasuki usia parubaya, dan terutama yang merasakan keretakan atau kebosanan dalam pernikahan. Dia polos seperti kertas putih, tidak peduli materi, dia hanya butuh cinta mas. Itulah modus operandi andalan mereka. Mereka berakting sebagai wanita lugu, menyedihkan, dan butuh perlindungan, membuat para pria merasa seperti pahlawan. Mereka memainkan permainan jangka panjang, bisa 6 bulan atau bahkan setahun, menunggu sampai mangsanya benar-benar percaya. Aku terduduk lemas di kursi. Tenggorokanku kering. Perutku mual. Pernikahan 8 tahunku tidak dihancurkan oleh cinta sejati. Pernikahanku dihancurkan oleh sebuah penipuan murahan. Suamiku, Baskara. Ia bukan seorang romantis yang tulus. Ia seorang bodoh, seorang mangsa, seorang klien yang memakan umpan. Aku membolak-balik foto Rania yang memeluk Baskara di kedai kopi, lalu foto Rania yang menerima segepok uang dari pria bernama Marco di tempat parkir yang gelap sambil tertawa sinis. Baskara mungkin mengira ia adalah penyelamat dan cinta sejati Rania, tetapi bagi Rania dan sindikatnya, ia hanyalah sebuah proyek, sebuah tambang emas yang tinggal menunggu waktu untuk digali. Kemarahan yang sebelumnya kurasakan kini bercampur dengan rasa jijik pada diri sendiri dan penghinaan yang luar biasa. Baskara meninggalkan aku, 8 tahun pernikahan, sebuah kerajaan, hanya untuk mengejar sebuah sandiwara yang dirancang secara profesional. Aku jadi penasaran, ketika ia sudah bangkrut dan tidak bisa lagi membayar harga tiket sandiwara ini, bagaimana cinta sejatinya itu akan memperlakukannya. Setelah Mas Bram pergi, aku mencoba menenangkan emosi yang bergejolak. Duduk di kamar lamaku, aku menatap piagam-piagam penghargaan dari masa sekolah yang terbingkai rapi. Dulu aku juga kebanggaan orang tuaku, seorang putri yang cerdas dan tajam. 8 tahun pernikahan telah mengikisku, menjadikanku seorang istri yang sabar dan menantu yang patuh. Tapi malam ini, segalanya berbeda. Aku pikir penipuan Baskara dan sandiwara murahan wanita bernama Rania itu adalah titik terendah dari kekotoran ini. Aku salah. Mas Bram baru pulang saat hari sudah hampir pagi. Aku yang tidak bisa tidur sedang membaca kembali dokumen-dokumen lama di ruang kerja ayah. Ia masuk. Wajahnya lebih kaku dari semalam. Tanpa berkata apa-apa, ia melemparkan lagi sebuah amplop coklat di samping dokumen Rania. Lihat ini juga. Sandiwara ini punya pemeran pendukung. Dan ceritanya jauh lebih menarik dari yang kau kira. Jantungku serasa berhenti berdetak. Masih adakah hal yang lebih buruk dari ini? Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu, lagi-lagi foto dan laporan transaksi bank. Tapi kali ini, tokoh di dalam foto bukan hanya Rania dan Baskara, ada juga adik kesayangan Baskara, Bima Hartono. Aku terperangah. Dalam foto, Bima sedang berlutut mempersembahkan sebuah tas tangan desainer kepada Rania, yang terlihat sangat puas. Di foto lain, di sebuah bar yang remang-remang, Bima dan Rania berpelukan mesra. Ini. Apa-apaan ini? Aku tergagap. Seperti yang kau lihat. Mas Bram duduk di kursi seberang dan menyalakan rokok. Penipu itu tidak hanya memancing suamimu. Adiknya juga ikut dia sikat. Rania ini bukan pemain sembarangan. Rasa mual naik hingga ke kerongkongan. Kekacauan macam apa yang sebenarnya terjadi di keluarga ini? Tim investigasi kami membuntuti Rania. Mas Bram mengembuskan asap rokok panjang-panjang. Dan menemukan dia tidak hanya menerima uang dalam jumlah besar dari Baskara, tapi juga dari Bima. Dan tahu dari mana Bima mendapatkan uang itu? Aku menggeleng. Aku tidak mau berpikir lagi. Dia menggelapkannya dari Jaya Konstruksi, geram Mas Bram. Baskara menempatkan Bima di posisi manajer pengadaan, posisi yang aman dan tidak tersentuh. Ternyata, selama 6 bulan terakhir, bocah itu terus-menerus menggelapkan dana perusahaan.
Uang itu ia gunakan untuk membiayai Rania, membelikannya mobil, jam tangan, bersaing dengan kakaknya sendiri. Aku terduduk lemas di kursi. Kepalaku pusing. Ternyata aku tidak hanya menafkahi seorang suami pengkhianat, tapi juga seorang adik ipar pencuri. Dan kedua kakak beradik itu sama-sama ditipu oleh wanita yang sama, menggunakan uangku untuk menyogoknya. Baskara itu diselingkuhi oleh adiknya sendiri. Mas Bram tertawa sinis penuh penghinaan, dan kedua orang bodoh itu sama-sama dipermainkan oleh penipu yang sama. Keluarga ini benar-benar tempat sampah. Aku teringat pesan ancaman Bima semalam. Lo udah bikin malu abang gue. Ternyata ia bukan hanya marah karena orang tuanya kehilangan rumah. Ia panik. Tambang emas yang diam-diam ia keruk, Jaya Konstruksi, telah disegel oleh Mas Bram. Sumber uangnya untuk membiayai kekasihnya telah terputus. Pengkhianatan ini lebih memuakkan daripada perselingkuhan Baskara. Ini adalah jaring kusut dari kebodohan, kebohongan, pencurian, dan nafsu. Semuanya terjadi di bawah atap rumahku, dengan uangku. Aku pernah berpikir Baskara adalah orang malang yang buta karena cinta, yang ditipu oleh wanita muda yang licik, tapi tidak. Ia adalah direktur yang tidak kompeten, suami yang buruk, dan kakak yang bodoh. Ia terlalu sibuk menemukan jati dirinya sampai tidak sadar adiknya sendiri menggerogoti perusahaannya tepat di bawah hidungnya. Soal ancaman bocah itu, jangan khawatir, Mas Bram mematikan rokoknya. Pencuri itu pada dasarnya pengecut. Sekarang uangnya sudah habis. Kita lihat saja bagaimana dia menyelesaikan utang-utangnya, dan bagaimana dia menghadapi penipu itu. Aku penasaran bagaimana wanita itu akan memperlakukan dua kekasihnya yang sama-sama bangkrut. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya merasa sangat jijik. Sepanjang hari berikutnya, aku mencoba menghapus informasi kotor itu dari benakku. Aku menghubungi Pak Ansori untuk secara resmi memulai proses perceraian. Aku tidak butuh kesepakatan. Semua harta pada dasarnya adalah milikku. Aku hanya butuh selembar kertas untuk mengakhiri kebodohan 8 tahun ini secara hukum. Saat aku sedang berusaha fokus pada pemulihanku dan mencoba menghirup udara segar kembali, takdir sepertinya masih ingin mengikatku sedikit lebih lama dengan mereka. Sore hari, saat aku sedang meninjau laporan keuangan grup yang dikirimkan ayah, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Aku sudah muak dengan telepon dari keluarga Baskara, tapi karena khawatir ini urusan pekerjaan, aku terpaksa mengangkatnya. Halo? Namun, dari seberang telepon tidak terdengar makian Ibu Sarah atau ancaman Bima, yang terdengar adalah isak tangis putus asa. Kak Adinia, ini Kak Adinia, kan? Aku mengerutkan kening. Suara ini agak akrab. Ya, siapa ini? Saya Soi, Kak. Istrinya Bima. Soi, istri Bima. Aku teringat, dia adalah satu-satunya orang yang sedikit berbeda di keluarga itu. Wanita yang baik, cenderung lemah, berasal dari keluarga sederhana, dan hampir tidak punya suara di tengah keluarga Baskara yang serakah. Aku selalu merasa sedikit kasihan pada Soi. Dia seperti diriku, tapi versi yang lebih patuh. Ada apa, Soi? Suaraku sedikit melunak. Di seberang telepon, tangisnya pecah. Suaranya penuh ketakutan. Kak, tolong Mama, Kak, Mama pingsan. Jantungku mencelos. Ibu Zara, kenapa? Soi menjelaskan sambil terisak. Pagi tadi, tim hukumku bersama jurusita dari pengadilan dan perwakilan bank datang ke villa di Puncak untuk mengeksekusi keputusan penyitaan aset. Rumah itu adalah kesayangan Ibu Sarah, tempat ia suka pamer kepada teman-temannya. Rupanya, Ibu Sarah tidak tahan melihat stiker segel merah dari bank ditempel di gerbang depan. Mama teriak-teriak, maki-maki, Kak, isak Soi. Terus tiba-tiba beliau pegang dada, mukanya biru, langsung pingsan. Sekarang kami bawa ke UGD RS Cipto, katanya krisis hipertensi, ada gejala stroke, harus segera dioperasi. Suara Soi penuh keputusasaan. Tapi, Kak, pihak rumah sakit. Mereka minta uang jaminan operasi puluhan juta. Aku terdiam. Aku tahu apa yang akan ia katakan selanjutnya.
Kak Adinia, Ishak Soy, Mas Baskara, Bima, Citra. Semua kartu kredit dan rekening mereka diblokir. Kami benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Dokter bilang kalau tidak ada uang, operasinya tidak bisa dilakukan. Kak, saya mohon. Saya tahu kakak benci keluarga ini, saya juga benci, tapi mama kan juga manusia. Tolong, Kak. Aku membeku di dekat jendela. Wanita yang semalam memakiku sebagai perempuan gila dan mandul, kini nyawanya ada di tanganku. Soyi terus menangis di seberang telepon, menceritakan kekacauan di rumah sakit. Baskara hanya duduk termenung seperti orang linglung, Bima berteriak-teriak pada dokter, dan Citra hanya menangis. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tenggorokanku tercekat. Reaksi pertamaku adalah, bukan urusanku. Ini adalah benih yang mereka tanam, biarkan mereka yang menuai. Tetapi tangisan memohon Soyi dan pikiran tentang nyawa seseorang. Tangisan Soyi terus-menerus menembus keheningan kamarku dari seberang telepon. Kak Adinia, saya tahu saya tidak pantas meminta ini pada kakak. Saya juga tahu betapa kakak sudah menderita. Tapi tolong, anggap saja menolong satu nyawa. Tolong selamatkan mama. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Rumah sakit mana? Ruang apa? Soyi tergopoh-gopoh memberikan alamatnya. Suaranya diwarnai seberkas harapan. Aku tidak membuat janji apapun dan langsung menutup telepon. Aku terduduk di sofa beludru. Kamar masa kecilku masih terasa hangat, tetapi hatiku sedingin es. Ibu Sarah. Jika aku tidak melakukan apa-apa, ia bisa mati. Lalu apa? Aku mulai berpikir dengan logika, bukan emosi. Logika seseorang yang dilatih untuk menjalankan bisnis. Jika Ibu Sarah meninggal, apa yang akan terjadi? Secara hukum, aku dan Baskara belum bercerai. Surat-suratnya masih di meja Pak Ansori, aku masih menantu keluarga Hartono. Apa kata dunia? Apa yang akan ditulis media? Mereka tidak akan peduli tentang pengkhianatan Baskara padaku. Mereka juga tidak akan peduli bahwa seluruh keluarganya telah menjadi parasit padaku selama 8 tahun. Mereka hanya akan fokus pada satu fakta, menantu konglomerat Suhardiman Group membiarkan ibu mertuanya mati karena tidak punya uang. Itu akan menjadi noda. Bukan hanya untukku, tetapi juga untuk kehormatan orang tuaku, untuk seluruh Suhardiman Group. Mereka akan menyebut keluarga Suhardiman tidak manusiawi dan berdarah dingin. Ibu Sarah, bahkan di ambang kematiannya, berhasil menemukan cara untuk menjatuhkanku. Amarahku memuncak. Marah karena bahkan di saat kejatuhan mereka masih bisa menjeratku dengan opini publik dan moralitas sosial. Mereka memojokkanku. Aku harus pergi, tapi aku tidak akan pergi sebagai menantu yang berbakti. Bukan untuk menangis, memaafkan, dan kembali menjadi tambang emas mereka. Ini benar-benar akhir. Aku akan pergi. Tapi sebagai Adinia Suhardiman, pewaris Suhardiman Group, aku akan membayar tagihan itu. Tapi itu bukan bantuan, melainkan transaksi terakhir. Aku akan menggunakan uang yang begitu mereka dambakan untuk membeli kebebasan absolutku. Aku akan membayar harga ini untuk terakhir kalinya, memutus semua ikatan, agar di masa depan tidak ada lagi hubungan apapun antara aku dan mereka. Aku berdiri. Menuju lemari pakaian. Aku tidak memilih pakaian yang lembut dan menimbulkan simpati. Aku memilih setelan celana hitam yang berpotongan tajam. Aku mengikat rambutku tinggi-tinggi dan merias wajahku dengan cermat. Aku menatap diriku di cermin. Mata ini bukan untuk menangis. Mata ini untuk menyaksikan sebuah akhir. Aku menelepon sekretaris pribadiku untuk segera mengirim mobil ke RS Cipto Mangunkusumo. Ini akan menjadi tugas terakhirku. RS Cipto selalu riuh. Udara dipenuhi bau disinfektan dan kecemasan. Tetapi paviliun VVIP yang diberitahukan Soyi sedikit lebih tenang. Namun, keheningan itu pecah begitu aku keluar dari lift. Hampir seluruh anggota keluarga Hartono berkumpul di koridor, pemandangan yang sungguh menyedihkan. Pak Hartono, ayah mertuaku.
Pria yang seumur hidupnya bergantung pada istrinya, kini duduk membungkuk di kursi plastik dengan tatapan kosong, terlihat 10 tahun lebih tua. Citra, si adik ipar yang modis, bersandar di dinding, riasannya luntur karena air mata, terisak-isak, seluruh tubuhnya bergetar, entah karena takut atau marah. Dan Bima, si adik ipar preman, adalah yang pertama melihatku. Matanya sudah merah, kini semakin memerah. Ia menerjang ke arahku seperti binatang buas yang terluka. Dari tangannya yang terangkat, sepertinya ia berniat memukulku. "Ngapain lo kesini?" geramnya. "Mau lihat kita sengsara? Mau ngetawain nyokap gue? Hah? Nyokap gue jadi begini gara-gara lo, pergi sana." Bahkan sebelum tangannya menyentuhku, pengawal yang datang bersamaku secepat kilat menahan lengannya dan mendorongnya mundur. Bima terhuyung, nyaris jatuh. Aku bahkan tidak meliriknya. Aku meletakkan tangan di lengan pengawalku, memberinya isyarat untuk mundur. Aku maju sendiri. Kemudian Citra berlari ke arahku, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan. Ia mencengkeram lengan jasku. Kukunya yang tajam menancap di kain mahal itu. "Kak Adinia, kakak datang. Aku tahu kakak tidak akan meninggalkan kami. Tolong selamatkan mama, kak. Dokter bilang butuh uang sekarang juga. Kak, tolonglah." Suara Citra penuh keputusasaan. Wanita yang kemarin merengek minta tas Hermes, kini hanyalah makhluk malang yang ketakutan di hadapan kenyataan. Aku memandang mereka semua. Ketakutan, panik, putus asa, dan di mata Bima, kemarahan yang bodoh. Mereka pandai sekali menyalahkan orang lain. Menyalahkan tindakanku mengambil kembali apa yang menjadi hakku, tetapi tidak pernah mau mengakui bahwa tragedi ini berasal dari keserakahan mereka dan pengkhianatan Baskara. Oh, di mana Baskara? Aku melihat sekeliling dan menemukannya. Ia duduk di sudut koridor, benar-benar terpisah dari keluarganya. Ia hanya duduk sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Punggungnya yang lebar bergetar. Ia tidak terlihat seperti direktur utama. Tidak terlihat seperti pria tulus yang mencari cinta sejati. Ia hanya terlihat seperti seorang pecundang yang gagal total. Ia bahkan tidak menyadari kedatanganku. Aku melepaskan tangan Citra dengan dingin dan tegas. Tanpa sepatah kata pun pada mereka, aku berjalan lurus ke meja perawat. Seorang dokter yang tampaknya kepala jaga berdiri di sana dengan raut wajah serba salah. "Selamat siang," kataku dengan jelas. "Saya Adinia Suhardiman, istri dari Baskara Hartono, dan menantu dari pasien, Ibu Sarah." Dokter itu tampak sedikit lega melihatku. "Ibu Adinia, kondisi ibu mertua Anda tidak baik, perlu segera dioperasi, uang jaminannya 50 juta rupiah. Dari belakangku, Bima berteriak, "Gak usah sok baik, kami gak butuh duit loh, pergi." Aku tidak menoleh. Dengan tenang, aku membuka tas tanganku dan mengeluarkan kartu hitamku. Lalu menyerahkannya pada perawat. "Selamatkan nyawanya dulu, dok," kataku tenang pada dokter. "Semua biaya rumah sakit, tolong tagihkan ke kartu ini. Gunakan obat terbaik dan layanan terbaik." Saat perawat itu berbalik dengan kartu di tangannya, barulah aku perlahan-lahan memutar tubuh. Ujung sepatuku berketuk di lantai marmer yang dingin. Aku menatap lurus ke arah Bima, yang membeku karena tindakanku. "Tadi kamu bilang apa?" Pertanyaanku menggema dingin dan tajam di koridor rumah sakit. Bima, yang tadinya seperti anjing liar, kini hanya berdiri termangu. Matanya bolak-balik menatapku, lalu kartu hitam di tangan perawat, lalu kembali padaku. Kemarahan di matanya perlahan berubah menjadi kebingungan dan rasa malu. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Pria yang semalam mengancamku, kini hanya bisa pasrah melihatku membayar uang untuk menyelamatkan ibunya. Anggota keluarga Hartono yang lain juga terdiam. Ayah mertuaku menunduk, menghindari tatapanku. Citra hanya terisak, bahkan tidak berani menangis kencang. Beberapa saat kemudian, perawat kembali dengan kartu dan struk pembayaran. "Sudah diproses, Bu. Kami akan segera siapkan operasinya." "Terima kasih." Aku mengangguk pada perawat dan menerima kembali kartuku. Suara mesin EDC yang mencetak struk terdengar sangat jelas.
Suara itu bagiku seperti tebasan pedang terakhir yang memutuskan ikatan terakhir antara aku dan keluarga ini, 50 juta rupiah. Uang yang besar, tapi terlalu murah untuk membeli kebebasan absolutku dan kehormatan keluargaku. Aku memasukkan kartu ke dompet dengan perlahan, lalu menatap mereka. Kali ini, bukan Bima yang kutatap. Aku menatap lurus ke ayah mertuaku, Pak Hartono. Kepala keluarga secara nama, pria yang tidak pernah memikul tanggung jawab itu seumur hidupnya. Ayah, kataku dengan suara tenang, tapi cukup keras agar semua orang, termasuk Baskara di sudut sana, bisa mendengarnya. Saya membayar uang ini bukan karena saya masih menganggap diri saya menantu keluarga Hartono, aku melirik Bima dan Citra. Saya melakukan ini demi kehormatan keluarga saya, keluarga Suhardiman. Orang tua saya mengajari saya, seberapapun tidak tahu terima kasihnya orang lain, kita tidak boleh pura-pura tidak melihat orang yang sekarat. Aku menarik napas sekali, dan dalam keheningan yang menyesakan itu, aku berkata dengan penekanan di setiap kata. Ini yang terakhir, anggap saja struk 50 juta ini sebagai uang pesangon untuk memutus hubungan saya dengan keluarga kalian. Mulai detik ini, hidup mati, kaya miskin keluarga Hartono, tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Bima menggeretakkan giginya, tapi tidak berani bicara. Citra mulai menangis kencang. Aku menatap ke sudut koridor. Baskara, pria yang 8 tahun menjadi suamiku, akhirnya mengangkat kepala. Ia menatapku. Dari jarak ini, aku tidak bisa melihat sorot matanya, tapi aku bisa melihat bahunya yang merosot. Pria yang semalam berteriak akan menemukan jati dirinya, kini seperti bayangan tak berjiwa. Ia mendengar semuanya. Ia hanya bersembunyi pengecut di sudut, membiarkan adik-adiknya menghadapiku. Aku berbalik dan berjalan menyusuri koridor dingin rumah sakit. Ujung sepatuku yang berhak membentur lantai, menciptakan suara yang teratur dan tegas. Aku tidak ingin menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat lagi penderitaan, rasa malu, dan kemarahan mereka. Aku telah membayar untuk kebebasanku, dan sekarang aku ingin pergi. Pengawalku sudah menekan tombol lift. Pintu logam dingin itu perlahan terbuka, siap membawaku keluar dari tempat yang menyesakan ini. Adinya, tunggu. Sebuah suara serak dan putus asa terdengar dari belakang. Aku berhenti, tapi tidak berbalik. Aku tahu siapa itu. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari persembunyian pengecutnya. Baskara. Aku mendengar suara langkah kaki yang terhuyung. Ia berlari tergopoh-gopoh dan menghadangku di depan pintu lift, menghalangi satu-satunya jalan keluarku. Aku terpaksa mengangkat kepala dan menatapnya. Ya Tuhan, apakah pria di hadapanku ini benar-benar dia? Setelan jas mahal dari Italia itu kusut masai, dasi sutranya miring. Rambutnya yang selalu tersisir rapi kini acak-acakan, matanya merah dan bengkak. Wajahnya pucat pasi, dan janggutnya yang tidak dicukur mulai tumbuh. Dalam semalam, ia terlihat 10 tahun lebih tua. Ia bukan lagi direktur utama yang angkuh. Ia seperti gelandangan, pria yang hancur lebur oleh pilihan hidupnya sendiri. Ia menatapku dengan bibir gemetar. Sepertinya banyak yang ingin ia katakan, tapi tenggorokannya tercekat. Ia mengulurkan tangan, seolah ingin meraih lenganku. Adinia, kau. Pengawalku langsung maju selangkah, menghalangi antara aku dan dia. Sebuah tindakan tegas tanpa perlu diperintah. Baskara menarik tangannya seperti tersengat api. Ia menatapku. Keputusasaan di matanya berubah menjadi kemarahan. Kamu tidak boleh pergi seperti ini. Akhirnya ia berhasil mengucapkan kalimat utuh. Bukan permintaan maaf, bukan penyesalan, melainkan tuduhan. Kalau kamu begini, sama saja kamu mau seluruh keluargaku mati, teriaknya dengan suara penuh kebencian. Aku menatap lurus ke matanya. Tiba-tiba aku ingin tertawa sinis. Sampai detik ini pun, setelah ibunya baru saja selamat dari kematian berkat uangku, setelah keluarganya kehilangan segalanya karena pengkhianatannya, ia masih berpikir bahwa akulah yang salah, akulah penjahatnya. Membunuh keluargamu? Suaraku tenang menakutkan. Mas Baskara, yang mencoba membunuh mereka itu kamu, bukan aku.
Saat kamu memutuskan untuk menemukan jati dirimu, kamu sudah membunuh mereka dengan tanganmu sendiri. Kata-kataku seolah menyiram air dingin ke amarahnya yang membara. Ia terhuyung mundur selangkah. Aku. Tembok terakhir harga diri palsunya akhirnya runtuh. Ia tidak lagi berteriak. Ia menatapku, dan pria besar sombong yang kukenal itu mulai menangis seperti anak kecil. Menangis terseduh-seduh, memohon dengan menyedihkan. Aku salah, Adinia, aku salah. Aku seperti kesetanan waktu itu. Ia tergagap, mengucapkan kata-kata yang tidak beraturan. Batalkan perintahmu. Suruh Pak Ansori berhenti. Kumohon, kita mulai lagi dari awal. Aku akan putuskan wanita itu, Rania, akan kuputuskan sekarang juga. Kumohon, Adinia. Aku menyaksikan sandiwara yang kikuk ini dalam diam. Ia menangis, tapi bukan karena kehilanganku. Bukan karena menyesal telah menyakitiku, ia menangis karena takut. Ia menangis karena kehilangan semua uangnya. Ia memohon agar perintahku dibatalkan. Ia ingin rumah, mobil, dan 20 miliar itu kembali. Ia ingin kembali ke kehidupan Bak Pangeran yang telah kuberikan. Ia berharap, seperti aku yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan kecilnya selama 8 tahun, kali ini pun aku akan mudah memaafkan. Tapi ini bukan kesalahan kecil. Ini pengkhianatan. Aku menatap wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Teringat jelas kata-katanya semalam. Wajah yang sama, tapi saat itu penuh dengan keangkuhan. Dia tidak butuh uang, dia hanya butuh cintaku. Aku tersenyum tipis. Senyum dingin dan hampa, tanpa sedikit pun emosi. Kamu minta tolong pada siapa? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Kamu salah orang, Mas Baskara. Seharusnya, kamu minta tolong pada cinta sejatimu. Baskara membeku. Tangisnya berhenti. Ia menatapku dengan bingung, tidak mengerti apa yang kukatakan. Rania, kataku. Ya, bukankah semalam kamu bilang padaku? Aku mengangguk, menikmati kebingungan di wajahnya. Dia murni seperti kertas putih, melampaui materi, dan hanya butuh cintamu? Aku maju selangkah, merendahkan suaraku agar hanya ia yang mendengar. Biaya rumah sakit 50 juta, bukan uang yang besar, kan? Untuk cinta yang begitu agung, kenapa tidak coba telepon Rania? Aku menatap dalam ke matanya, yang mulai melebar karena ngeri. Pergi, cari dia. Dia begitu mencintaimu, pasti dia bisa menyelesaikan masalah 50 juta itu, mungkin bahkan 20 miliar dan perusahaanmu. Ayo, pergi, temukan cinta sejatimu. Selesai berkata, aku tidak lagi menatapnya. Aku melewatinya dan masuk ke dalam lift. Pengawalku mengikutiku dan menekan tombol tutup. Pintu logam dingin itu perlahan menutup. Melalui celah pintu yang semakin menyempit, aku melihat wajah Baskara, bukan lagi amarah atau permohonan putus asa. Melainkan keterkejutan, kengerian, dan wajah yang pucat pasi. Sepertinya ia akhirnya mengerti segalanya. Mobil membawaku pergi dari rumah sakit yang menyesakan itu. Di luar, gerimis mulai turun. 8 tahun pernikahanku. 8 tahun yang kubangun dengan susah payah, berakhir dengan sebuah sandiwara kotor murahan di koridor rumah sakit. Aku menyandarkan kepala di kursi dan memejamkan mata. Aku penasaran. Apa yang akan dilakukan Baskara selanjutnya? Apakah kata-kataku di lift tadi cukup untuk menyadarkannya? Aku tidak di sana untuk menyaksikannya. Tetapi kemudian, setelah semuanya berakhir, aku tahu bahwa Baskara benar-benar melakukan apa yang kukatakan. Bukan karena ia percaya padaku, melainkan karena dalam keputusasaan yang ekstrem, itu adalah satu-satunya harapan terakhir yang bisa ia pegang. Setelah aku pergi, Baskara tidak kembali ke keluarganya. Ia tidak punya keberanian untuk menghadapi tatapan kosong ayahnya, raungan Citra, atau amarah Bima. Ia juga tidak punya keberanian untuk menjenguk ibunya, Ibu Sarah, yang nyaris ia bunuh. Ia menyelinap keluar melalui tangga darurat rumah sakit yang sepi. Terduduk di tangga semen yang dingin, ia menekan nomor telepon dengan tangan gemetar. Nomor Rania. Cinta sejatinya. Wanita yang murni seperti kertas putih. Aku bisa membayangkan suaranya saat itu.
Mungkin lebih menyedihkan daripada saat ia memohon padaku. Keputusasaan orang yang tenggelam yang meraih apapun. Rania, ini aku. Mas. Dan aku bisa membayangkan pemandangan saat ia terisak, menceritakan segalanya. Bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bahwa istrinya, si perempuan gila itu, telah mengambil semuanya kembali. Perusahaannya bangkrut, rumah, mobil, uang, tidak ada yang tersisa. Ibunya di UGD, butuh 50 juta, tapi ia tidak punya uang. Aku bisa membayangkan keheningan yang menakutkan di seberang telepon. Keheningan seorang aktor profesional ketika skenarionya tiba-tiba berubah, ketika mangsa empuk tiba-tiba berubah menjadi tumpukan utang. Dan kabarnya, setelah hening sejenak, wanita itu menjawab. Ia tidak berteriak atau memaki. Menurut kesaksian Baskara nanti, suaranya tetap tenang, bahkan terkesan khawatir. Tapi bukan Baskara yang ia khawatirkan. Maksudnya apa, Mas? Tanyanya dengan suara campuran antara panik dan perhitungan. Hilang semua. Mas Baskara. Aku lagi sibuk nih. Ada urusan mendadak. Ibuku di kampung telepon. Mas coba selesaikan sendiri dulu, ya? Saat itu, Baskara dikabarkan berteriak seperti orang gila. Rania, jangan tutup teleponnya. Aku butuh kamu. Kau bilang kau hanya butuh aku. Kau bilang tidak butuh uang. Boleh aku tinggal di tempatmu beberapa hari? Dan saat itulah, si kertas putih itu menunjukkan warna aslinya. Gak bisa. Teriaknya tajam. Tidak ada lagi kelembutan manja. Kosanku sempit. Gak nyaman kalau tinggal bareng, aku tutup ya. Jangan telepon aku lagi. Tut. 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 Nada sambung yang dingin menggema di tangga darurat. Pria yang telah kehilangan kekayaan selama 8 tahun, kini juga kehilangan cinta sejatinya. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Aku turun dari lift, meninggalkan rumah sakit yang menyesakkan itu. Di luar, gerimis turun rintik-rintik. Hujan musim semi yang dingin membasahi kaca mobil. Rasanya seperti suasana hatiku saat ini. Aku tidak merasa puas melihat Baskara hancur. Tidak ada rasa kemenangan. Hanya kehampaan dan kelelahan yang luar biasa, seolah baru sembuh dari penyakit parah. Pernikahan 8 tahun. 8 tahun yang kubangun dengan segenap jiwa, berakhir dengan sebuah sandiwara kotor dan murahan di koridor rumah sakit. Kita pulang ke kediaman utama, Bu, suara sopirku tetap sopan. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk membuka mulut, hanya mengangguk pelan. Aku menyandarkan kepala di kursi dan memejamkan mata. Aku berusaha untuk tidak memikirkan wajah Baskara yang pucat pasi karena putus asa saat pintu lift tertutup. Aku tahu aku telah mengucapkan kata-kata yang kejam. Tapi kata-kata itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengkhianatan yang ia berikan padaku. Aku penasaran, apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Apakah kata-kataku cukup untuk menyadarkannya? Aku tidak tahu. Aku tidak ingin tahu di mana dan apa yang dilakukan Baskara malam itu setelah aku pergi. Tapi keesokan paginya, rasa penasaranku terjawab dari orang yang tidak terduga. Soy. Istri Bima itu menelepon dengan hati-hati. Suaranya pelan dan penuh rasa bersalah. Kak Adinia, terima kasih banyak untuk yang kemarin, Mama. Sudah melewati masa kritisnya. Tidak apa-apa, jawabku menjaga jarak. Syukurlah kalau Mama sudah baikan. Sikap dinginku sepertinya membuat Sois semakin canggung. Ia ragu sejenak, lalu melanjutkan, seolah-olah menceritakan sebuah rahasia. Kak, kemarin setelah kakak pergi, Mas Baskara tidak masuk ke ruang rawat. Saya cari, ternyata dia sedang menangis di tangga darurat. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Soi berkata bahwa Baskara sedang menelepon seseorang, ia tidak mendengar isinya dengan jelas, tapi Baskara terlihat menangis terseduh-seduh, memohon. Ia terus mengulang kata-kata seperti hilang semua, tidak punya apa-apa, tolong. Aku bisa membayangkan pemandangan itu. Pria yang beberapa hari lalu dengan sombong akan meninggalkanku, kini memohon pada orang lain. Lalu suara Soi semakin pelan. Saya dengar Mas Baskara memohon pada wanita itu,
bolehkah aku menumpang di tempatmu beberapa hari? Aku tidak punya tempat tujuan. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Jadi, ia benar-benar melakukan apa yang kukatakan. Meminta pertolongan pada cinta murninya. Lalu, tanyaku. Soi ragu-ragu. Tiba-tiba wajah Mas Baskara pucat pasi seperti orang linglung. Ponselnya jatuh dari tangan, dan saya sempat mendengar suara wanita itu berteriak, seperti gak bisa. Kozangku seng pitch. Begitu. Setelah itu, Mas Baskara hanya duduk termenung, lalu pergi terhuyung-huyung entah kemana. Aku berterima kasih pada Soi dan menutup telepon. Sejenak aku termenung. Kosannya sempit. Cinta agung dan murni yang membuat seorang pria rela meninggalkan keluarga, istri, kekayaan, dan kariernya, ternyata tidak sanggup menampungnya di sebuah kamar kos sempit begitu ia bangkrut. Aku tiba-tiba ingin tertawa sinis. Cinta mereka ternyata lebih sempit dari kamar kos. Setelah telepon dari Soi, aku memutuskan untuk benar-benar menghapus sosok menyedihkan Baskara dari pikiranku. Aku harus fokus pada urusanku. Aku meminta Pak Ansori untuk menyiapkan gugatan cerai sepihak. Tidak perlu ada pembagian harta gono gini. Memang tidak ada yang bisa dibagi. Semua yang kutarik adalah aset pranikah milikku atau aset Suhardiman Group. Aku hanya butuh selembar kertas untuk mengakhiri kebodohan 8 tahun ini secara hukum. Saat aku sedang meninjau klausul-klausul dokumen dan mencoba membereskan segalanya, Mas Bram menelepon. Suaranya terdengar sedikit geli, sesuatu yang jarang kudengar dari kakakku yang selalu serius itu. Tebak di mana mantan suamimu yang terhormat itu tidur semalam. Aku menghela napas. Tidak tertarik. Aku juga tidak. Mas Bram tertawa sinis di seberang telepon. Tapi tim keamanan Gria Tawang baru saja melapor. Semalam tengah malam, bajingan itu kembali. Aku mengerutkan kening. Masih punya muka dia untuk kembali ke sana? Mas Bram melanjutkan dengan nada menghina. Dia kembali dalam keadaan mabuk, menggedor-gedor pintu sambil meneriakkan namamu. Mungkin dia masih pikir itu rumahnya. Aku membayangkan pemandangan itu. Baskara, mabuk karena alkohol dan putus asa, kembali ke satu-satunya rumah yang ia kenal, tanpa menyadari tempat itu tak lagi menyambutnya. Kunci pintunya sudah kuganti, kata Mas Bram. Aku juga sudah mengganti seluruh tim keamanan di sana. Bukan lagi satpam sewaan yang lemah, tapi tim pengawal profesional kita. Saat mereka tidak mengizinkannya masuk, dia berteriak-teriak dan memaki, bilang itu rumahnya. Pengawal kita dengan tenang berkata, "Maaf Pak, nama Anda tidak ada dalam daftar pemilik. Jika Anda tidak pergi, kami akan panggil polisi." Aku terdiam. Dan bagian terbaiknya, tahu tidak? Mas Bram tertawa. Barang-barangnya. Maksudku, beberapa potong pakaian usang dari 8 tahun lalu dan beberapa barang pribadi yang tidak ada hubungannya dengan uangku, asisten rumah tangga sudah mengemasnya dalam satu koper tua. Koper yang sama persis dengan yang ia bawa dari kampung saat pertama kali datang ke rumah kita. Pengawal kita membawa koper itu turun ke lobi dan meletakkannya di hadapannya sambil berkata, "Ini seluruh sisa harta milik Bapak yang ada di rumah ini. Sesuai instruksi Ibu, silakan diterima dan segera pergi." Aku tercengang. Aku tidak pernah memberi perintah seperti itu. Ini pasti ulah Mas Bram. Kakakku memang selalu lebih tegas dan kejam dari yang kukira. Jadi, dia pergi membawa koper itu? Tentu saja. Mau bagaimana lagi? Tawa Mas Bram. Melihat koper itu, dia terduduk di lobi dan menangis meraung-raung seperti anak kecil. Tapi pengawal kita terlatih dengan baik. Mereka tidak peduli, hanya berdiri melipat tangan dan menonton. Akhirnya, dia sendiri yang menyeret koper butut itu dan menghilang dalam kegelapan malam. Tidak pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat, tidak punya tujuan. Benar-benar gelandangan yang bangkrut total. Aku menutup telepon. Teringat kata-katanya saat makan malam ulang tahun itu. Aku akan pergi dengan tangan hampa. Akhirnya, kata-kata itu berbalik padanya. Ia pikir meninggalkan aku adalah sebuah anugerah, tapi kenyataannya, ia benar-benar pergi tanpa apa-apa. Cinta sejatinya menolaknya,
dan tempat perlindungan terakhirnya mengusirnya. Aku tidak larut dalam rasa puas atau kasihan. Emosi adalah sebuah kemewahan. Yang harus kulakukan sekarang adalah menata kembali hidupku. Aku punya seorang putra, Gio, di sekolah asrama internasional. Akhir pekan ini aku harus menjemputnya. Bagaimana aku akan menjelaskan ketiadaan ayahnya? Anak-anak sangat peka. Aku harus menyiapkan penjelasan yang paling lembut. Aku menuju kantor pusat Suhardiman Group. Di sana, di sebelah ruangan Mas Bram, ada kantor untukku. Kantor yang telah kosong selama 8 tahun demi mengurus Baskara. Hari ini, aku kembali. Aku harus merebut kembali karierku, diriku sendiri. Saat sedang meninjau laporan proyek dan mencoba beradaptasi kembali dengan alur kerja, Mas Bram menelepon lagi sore harinya. Kali ini bukan ke ponselku, tapi ke telepon internal kantor. Selamat datang kembali. Suara kakakku terdengar geli. Belum pulang? Masih baca dokumen. Ada apa, Mas? Bukan hal serius. Nada suara Mas Bram berubah sinis. Pangeran kita itu sepertinya masih belum sadar. Masih teguh percaya pada cinta. Aku menghela napas. Maksudnya? Dia masih percaya wanita bernama Rania itu disalahpahami atau punya alasan yang menyedihkan, kata Mas Bram. Dia pikir penolakan kosan sempit itu hanyalah kebohongan putih. Tim kita terus mengawasinya. Bagaimanapun juga, dia mantan suamimu, jangan sampai dia jadi gelandangan dan melakukan hal bodoh yang bisa merusak reputasimu. Seharian dia hanya melamun di kafe murahan, lalu sorenya dia naik taksi ke sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Jantungku mencelos. Apartemen mewah di Kuningan. Aku ingat. Sekitar 3 bulan lalu, aku tidak sengaja melihat laporan kartu kredit perusahaan Jaya Konstruksi yang biasa dipakai Baskara. Ada pembayaran uang muka sebesar 500 juta rupiah atas nama apartemen The Ritz Project. Saat itu kutanya, Baskara berkelit, bilang itu biaya entertainment untuk menjaga hubungan dengan mitra penting. Ia bahkan sempat marah, bilang aku tidak tahu apa-apa soal bisnis dan jangan ikut campur. Ternyata bukan biaya entertainment. Ia mencuri uang dari perusahaanku, perusahaan milikku untuk membelikan apartemen bagi kekasihnya. Untuk sebuah sandiwara murni dan tidak peduli materi, investasinya terlalu besar. Ia mencuri 500 juta dariku untuk membelikan apartemen, sementara wanita itu bilang padanya ia tinggal di kosan sempit. Dia berdiri di bawah lobi apartemen itu, lanjut Mas Bram, membacakan laporan dengan datar. Tidak bisa naik karena tidak punya kartu akses, jadi dia hanya berdiri seperti gelandangan, menatap ke atas. Satpam sudah beberapa kali mengusirnya, tapi dia tidak pergi. Dari sore sampai larut malam, dia berdiri di sana seperti tokoh utama drama yang tragis, menunggu cintanya kembali. Aku menutup telepon, tidak ingin mendengar lebih lanjut. Aku memandang keluar jendela kantorku. Kota Jakarta bersinar dengan lampu-lampu megah. 8 tahun lalu, aku meninggalkan semua ini untuk mengikuti seorang pria. Sekarang, pria itu berdiri di bawah gedung megah lain. Di bawah gedung yang dibeli dengan uangku, memohon cinta wanita lain. Malam itu, aku dan Mas Bram makan malam bersama di rumah. Makan malam yang tenang, berbeda dengan jamuan makan ulang tahun pernikahanku yang penuh badai. Asisten rumah tangga memasak makanan favoritku. Aku tidak bertanya lagi tentang Baskara. Aku tidak ingin merusak makan malamku atau suasana santai dengan kakakku karena nama itu. Saat kami sedang menikmati hidangan penutup, ponsel Mas Bram berdering. Ia melirik layarnya, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa yang sangat dingin, tawa yang hanya ia keluarkan saat ia benar-benar membenci sesuatu. Lihat ini. Ia menyodorkan ponselnya padaku. Timku baru saja mengirimnya. Sebuah sandiwara yang sangat menarik baru saja berakhir. Ternyata kertas putih yang kau bilang itu punya warna yang jauh lebih beragam. Aku ragu sejenak, lalu mengambil ponsel itu. Sebuah video, sepertinya direkam terburu-buru dan goyang, dari dalam mobil yang diparkir di seberang jalan. Lobi sebuah apartemen mewah di Kuningan terlihat terang benderang.
Lalu sebuah Mini Cooper merah muda berhenti. Aku ingat, cicilan bulanan mobil ini juga dibayar dengan kartu kredit perusahaan. Rania turun dari mobil. Ia bukan lagi sosok lugu di foto kedai kopi. Riasannya sangat tebal, ia mengenakan gaun kulit hitam ketat dengan belahan tinggi. Rambut hitam panjangnya ditata bergelombang glamor. Lebih mirip ratu pesta daripada gadis polos. Tapi yang penting, ia tidak sendirian. Dari kursi pengemudi, seorang pria lain turun, berpenampilan sangar, rambut cepak, dengan kalung emas tebal di lehernya. Pria itu dengan santai merangkul pinggang Rania, dan mereka berdua tertawa dan berbicara dengan gembira. Sepertinya itu Marco, si germo yang diselidiki Mas Bram. Dan saat itu, dari sudut gelap lobi, sesosok bayangan berpakaian kumal dan kotor melompat keluar, Baskara. Ia menghadang Rania dan pria itu. Suara video tidak terdengar jelas karena bising lalu lintas, tapi terlihat jelas Baskara menunjuk-nunjuk wajah Rania sambil berteriak. Mungkin ia berteriak, "Rania, kau menipuku." "Siapa bajingan ini?" Reaksi Rania sungguh luar biasa. Ia terkejut dan mundur selangkah, tapi kemudian ia menatap Baskara dari atas ke bawah dengan ekspresi tidak percaya. Ketakutannya cepat hilang, digantikan oleh tawa sinis. Tawa yang penuh penghinaan. Mas Bram berbisik di telingaku, seperti narator film bisu. Menurut laporan timku, wanita itu tertawa terbahak-bahak melihat Baskara. Lalu dia berkata dengan jelas di depan wajahnya, "Menipu? Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu, dasar bodoh?" Aku membeku, mataku terpaku pada layar. Mas Bram melanjutkan, "Wanita itu bilang, kalau bukan karena uang istrimu yang kaya raya itu, kamu itu siapa? Cuma insinyur konstruksi kampungan, tahu?" Kata Bang Marco, "Orang sepertimu itu yang paling bodoh dan serakah, jadi paling gampang ditipu." Dalam video, pria bernama Marco itu maju. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya mengayunkan tangannya dan mendorong dada Baskara dengan keras. Baskara, yang sudah lemah karena kelaparan dan kelelahan, jatuh terjerembab tak berdaya di lantai marmer dingin lobi apartemen. Rania bahkan tidak meliriknya. Ia menggandeng lengan Marco, dan mereka berdua berjalan melewatinya sambil tertawa, masuk dengan santai ke dalam lift. Aku mengembalikan ponsel itu pada Mas Bram. Tenggorokanku kering. Sandiwara itu benar-benar telah berakhir. Suami yang pernah kucintai dengan tulus, pria yang telah kupersembahkan 8 tahun masa mudaku, kini tergeletak di lantai. Dihina oleh kekasihnya dan germonya di lobi apartemen yang ia belikan dengan uang curian dariku. Ia telah kehilangan istri, keluarga, harta, dan akhirnya, cinta murni yang ia pertaruhkan segalanya. Kertas putih, yang ia puja-puja ternyata hanyalah sebuah tagihan palsu dari sebuah penipuan yang diperhitungkan dengan sempurna. Video Baskara yang terkapar di lantai lobi apartemen yang dingin terus berputar di kepalaku sepanjang malam itu, bukan karena aku kasihan padanya. Aku merasa jijik padanya dan pada diriku sendiri yang pernah mencintai orang sebodoh itu. Pria yang bahkan bisa dipermainkan oleh penipu murahan, adalah pria yang telah kupersembahkan 8 tahun masa mudaku, yang untuknya aku rela meninggalkan karier dan membangun sebuah kerajaan. Setelah makan malam, aku berkata pada Mas Bram, "Mas, mulai sekarang, jangan tunjukkan atau ceritakan apapun lagi tentang dia. Aku tidak mau tahu." Mas Bram mengangguk. "Baiklah. Aku hanya ingin menunjukkan betapa tepatnya keputusanmu untuk meninggalkannya." Aku menenggelamkan diri dalam kesibukan. Pak Ansori sedang merampungkan gugatan cerai sepihak dengan cepat. Tidak perlu ada pembagian harta. Memang tidak ada yang bisa dibagi. Semua yang kutarik adalah aset pranikah milikku atau aset Suhardiman Group. Aku hanya butuh konfirmasi hukum, selembar kertas untuk menghapus nama Baskara Hartono dari hidupku selamanya. Aku berusaha untuk tidak lagi memikirkannya. Tapi informasi yang tidak kuinginkan sesekali sampai ke telingaku. Mas Bram masih mengawasinya. Bukan karena penasaran, tapi seperti kata Mas Bram, untuk mencegahnya melakukan hal gila yang bisa merusak reputasimu. Baskara tidak kembali ke rumah sakit. Ibu Sarah yang sedang dalam masa pemulihan pasca operasi, tidak ditemani siapapun.
Menurut informasi rahasia dari Soyi, keluarga Hartono sedang bertengkar hebat memperebutkan sisa biaya rumah sakit selain 50 juta yang kubayarkan. Mereka saling menyalahkan. Ayah mertuaku menyalahkan kebodohan Bima, Bima menyalahkan ketidakbecusan Citra, dan Citra menangis menyalahkan kakaknya yang telah merusak segalanya. Baskara, biang keladi semua ini, telah lenyap. Tak satu pun dari mereka yang peduli di mana atau bagaimana keadaannya. Baskara telah benar-benar menghilang dari dunia mereka dan dari dunia kaya raya yang pernah menjadi miliknya. Ia tidak bisa lagi menginap di motel. Ia tidak punya uang. Menurut laporan Mas Bram, ia bertahan hidup dengan menjual jam tangan mewah pemberianku, mendapatkan beberapa juta rupiah. Beberapa hari kemudian, ia terlihat di sebuah warnet di dekat Pasar Induk Kramat Jati. Tak lama setelah itu, ia muncul di Pasar Induk. Direktur Baskara yang dulu mengenakan jas Italia dan mengendarai Rolls Royce, kini menjadi kuli panggul. Ia mengenakan pakaian kerja kotor, menarik gerobak untuk para pedagang sayur. Ia harus membungkuk dan menunduk di hadapan para pedagang ikan dan sayur yang sebulan lalu bahkan tidak akan ia lirik. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit yang lebih mirip gudang. Kamar berjamur dan lembab seluas kurang dari 3 meter persegi, bersama 3 kuli lainnya. Inilah dunia nyatanya, setelah perlindunganku lenyap. Aku mendengar cerita itu, tetapi tidak ada gejolak apapun di hatiku. Tidak puas, tidak juga kasihan. Aku hanya menganggapnya sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan. Inilah jati diri asli yang ingin ia temukan. Manusia tanpa aku, tanpa uangku, tanpa kekuasaan keluargaku. Dan dalam kenyataan pahit itu, jati dirinya yang asli hanya bernilai beberapa ribu rupiah yang ia dapatkan dari memeras keringat di pasar. Ia memilih cinta murni daripada kehidupan bak pangeran. Dan kini, cinta murni telah meninggalkannya, dan kehidupan pangeran telah menutup pintu rapat-rapat. Ia membayar harga kebodohannya di lapisan paling bawah masyarakat, dengan keringatnya, dan mungkin, darah serta air matanya. Sementara Baskara berjuang menemukan jati dirinya di Pasar Induk, aku juga memulai perjalananku untuk menemukan diriku sendiri. Selama 8 tahun hidup sebagai istri Baskara, aku hidup seperti bayangan. Aku hidup untuknya, bernapas untuknya. Aku lupa bahwa aku juga seorang wanita dengan mimpi dan karier. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidurku. Wanita di cermin itu memiliki wajah lelah, mata sedih, dan rambut hitam panjang yang telah kupelihara selama 8 tahun. Karena Baskara bilang rambut panjang terlihat lugu dan seperti istri yang baik. Apa yang kudapatkan dari keluguan itu? Pengkhianatan. Aku mengambil ponsel dan menelepon salon termahal di kota. Saya ingin membuat janji sekarang juga, dengan penata rambut terbaik. 2 jam kemudian, aku keluar dari salon. Rambut panjang sepinggangku telah lenyap, digantikan oleh potongan bob sebahu yang bergelombang lembut. Diwarnai dengan warna coklat tua yang tenang, wajahku terlihat lebih cerah, dan sorot mataku tak lagi patuh, melainkan tajam dan tegas. Pulang ke rumah, aku memanggil asisten rumah tangga. Sambil menunjuk lemari pakaian raksasa, aku berkata, "Bik, semua gaun bunga-bunga itu, pakaian sutra yang lembut, semua pakaian yang terlihat manis itu, tolong kemas dan sumbangkan." Lalu aku membuka lemari lain. Lemari di bagian paling dalam yang telah terlupakan selama 8 tahun. Di dalamnya, tersimpan rapi dalam plastik, adalah setelan-setelan kerja yang pas di badan, blus sutra berkualitas tinggi, pakaian kantor yang kuat, dan sepatu hak tinggi yang tegas. Ini adalah pakaian Adinia Suhardiman, Kepala Divisi Pengembangan Proyek Suhardiman Group, sebelum ia menjadi istri Baskara Hartono. Keesokan harinya, dengan setelan biru tua dan rambut bob yang rapi, aku melangkah masuk ke kantor pusat Suhardiman Group. Mas Bram menungguku di ruang rapat. "Selamat datang kembali," kakakku tersenyum langka. Baru terlihat seperti adikku yang dulu. Aku tidak kembali ke posisi lamaku. Aku tidak mau bekerja di bawah Mas Bram atau ayah. Meskipun keluarga, aku sudah cukup hidup bergantung pada orang lain. Aku mau proyek independen, kataku langsung pada Mas Bram. Aku punya modal.
Aset 20 miliar yang dibekukan itu sebenarnya adalah aset yang dihibahkan untuk keluarga Hartono, tetapi aset pribadiku dalam bentuk uang tunai dan investasi jauh lebih besar. Selama 8 tahun di rumah, aku tidak hanya mengurus rumah tangga. Aku terus mengamati pasar, berinvestasi, dan menghasilkan uang. Hanya saja Baskara tidak tahu atau tidak peduli. Apa yang mau kau lakukan? Tanya Mas Bram. Tampak tertarik. Aku mau mendirikan dana investasi. Ide ini muncul saat aku melihat kejatuhan Baskara. Bukan di properti atau saham. Aku mau berinvestasi di seni. Dana investasi seni rupa kontemporer Indonesia. Itu adalah hasratku. Mimpi yang harus kukubur selama 8 tahun karena Baskara menganggapnya omong kosong. Mas Bram menatapku lama, lalu mengangguk. Ide bagus. Pasarnya masih baru, tapi potensinya besar. Kalau butuh apa-apa, grup akan mendukungmu. Maka, saat Baskara sedang belajar cara mengangkat peti sayur di pasar, aku memulai rapat pertamaku dengan para ahli keuangan, kurator seni, dan pengacara. Saat ia menawar upah beberapa ribu rupiah, aku sedang menegosiasikan kontrak bernilai puluhan miliar. Hidup terkadang begitu adil dengan cara yang kejam. Ia ingin menemukan jati dirinya, dan aku pun sedang menemukan jati diriku. Bedanya, jati dirinya adalah seorang bangkrut di dasar masyarakat, dan jati diriku adalah direktur utama sebuah dana investasi bernilai ratusan miliar rupiah. Kesenjangan hidup antara aku dan Baskara semakin kentara. Aku terlalu sibuk untuk memikirkan masa lalu. Kantor dana investasiku, yang kuberi nama Asa Investment sebagai simbol kehidupan baru, telah dibuka. Aku merekrut talenta-talenta terbaik dan bolak-balik antar kota untuk bertemu para seniman. Hidupku dipenuhi ide-ide kreatif dan angka-angka imbal hasil. Sebaliknya, Baskara masih berkubang di dasar. Dan bukan hanya dia. Para pelaku yang menyebabkan tragedi ini juga perlahan mulai membayar harganya. Mas Bram terus mengawasi sindikat Germo Marco. Bukan karena aku, tapi seperti kata Mas Bram, tidak bisa membiarkan penipu yang berani menyentuh keluarga Suhardiman hidup tenang menipu orang lain. Suatu malam, Mas Bram meneleponku dengan nada sedikit puas. Tahu tidak bagaimana nasib kertas putihmu itu sekarang? Tidak mau tahu, jawabku lelah. Dengarkan saja. Marco sekarang sedang mengamuk, tawa Mas Bram. Sandiwara yang ia bangun selama 6 bulan, uang yang ia investasikan untuk melatih Rania berakting, semuanya hangus tanpa hasil. Menurut penyelidikan kami, rencana mereka adalah, setelah Baskara bercerai denganku dan mendapat separuh harta yaitu puluhan miliar Rania, akan menguras semua uang itu dengan dalih cinta. Apartemen di Kuningan dan Mini Cooper itu hanyalah investasi awal. Tapi mereka tidak memperhitungkan operasi badai. Mereka tidak menyangka Baskara akan diusir dalam keadaan lebih miskin dari gelandangan. Marco itu pebisnis, kata Mas Bram. Dia tidak mau rugi. Karena proyek Baskara Hartono gagal, maka Rania, sebagai manajer proyek, harus bertanggung jawab. Mendengarnya membuatku merinding. Marco menagih Rania untuk membayar semua kerugiannya. Semua biaya yang diinvestasikan dalam sandiwara 6 bulan itu, bahkan biaya sewa kedai kopi untuk menciptakan latar belakang, semuanya. Wanita itu tidak bisa lagi berakting polos. Marco benar-benar menyuruhnya melayani klien. Klien-klien tua berperut buncit, para orang kaya baru. Dia harus bekerja siang malam untuk menutupi kerugian proyek Baskara Hartono. Perutku terasa mual. Bagaimana dengan Bima? Tiba-tiba aku teringat adik ipar bodoh itu juga terlibat dengan Rania. Mas Bram tertawa sinis. Marco juga sempat mencari Bima, tapi dia tahu bocah itu juga hanya cangkang kosong. Setelah Jaya Konstruksi bangkrut, dia juga jadi gembel, dan sekarang bersembunyi ketakutan karena aku bisa menemukan bukti penggelapannya. Karena tidak bisa menagih Bima, Marco melimpahkan semua tanggung jawab pada Rania. Aku menghela napas. Jadi, mereka saling memangsa sekarang. Tepat, kata Mas Bram. Tapi Rania juga bukan wanita sembarangan. Dia terpojok. Dia butuh uang cepat untuk membayar Marco. Dan coba tebak siapa yang ia ingat?
Dua orang bodoh yang pernah berlutut di kakinya. Bima sudah menghilang, jadi yang tersisa hanya Baskara, aku menyambung kalimatnya. Firasat buruk menyelimutiku. Binatang yang terpojok akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dan Rania, saat ini, adalah binatang itu. Firasatku benar, tetapi kenyataannya lebih mengerikan dan memalukan dari yang kubayangkan. Aku tidak ada di sana. Aku tidak sudi menginjakan kaki di pasar induk yang kotor itu. Kisah ini pun diceritakan oleh Mas Bram, timnya, yang terus mengawasi Baskara, secara tidak sengaja merekam adegan penagihan utang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Setelah beberapa minggu menjadi kuli, penampilan Baskara telah berubah total. Ia hitam, kurus kering, wajahnya kuyu, dan matanya cekung. Ia sedang berjongkok di samping tumpukan keranjang sayur, memakan sepotong roti kering. Ia sedang berdebat dengan pemilik kios tentang upahnya yang tertunggak Rp20.000. Pemilik kios memakinya malas dan tidak becus bekerja, tapi ia hanya menunduk, tidak berani membantah. Saat itulah Rania muncul. Ia bukan lagi kertas putih atau ratu pesta. Ia tampak seperti pecandu narkoba. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu karena kurang tidur. Riasannya menor dan luntur. Seperti anjing pelacak menemukan mangsanya, ia menemukan Baskara di antara tumpukan sayuran kotor. Tanpa basa-basi, ia berlari dan merebut roti di tangan Baskara, lalu melemparnya ke tanah. "Masih bisa makan, ya?" teriaknya nyaring. Seluruh pasar menoleh. Baskara mengangkat kepala dengan bingung. Melihat Rania, mungkin secercah harapan sempat terlintas di matanya. Wanita yang telah membuatnya membuang segalanya. "Uangnya mana?" teriak Rania sebelum Baskara sempat bicara. "Kamu sembunyikan di mana? Katanya cinta sama aku, katanya mau tanggung jawab. Terus sekarang apa? Aku disiksa Marco sementara kamu ngumpet di sini. Kamu tahu nggak aku sengsara gara-gara kamu?" Baskara, yang sepertinya sudah benar-benar sadar dari fantasinya, tergagap. "Aku sudah bilang. Aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun, aku juga ditipu. Gak peduli." Rania dengan gila mencengkeram kerah baju kerja Baskara yang usang. "Aku butuh uang. Kasih sekarang. Kalau enggak, Marco bisa bunuh aku." "Kamu pasti sembunyikan uang, kan?" "Mana? Gak ada. Sumpah, gak ada." Baskara melawan dengan lemah. Keputusasaan Baskara sepertinya menjadi pemicu ledakan kegilaan Rania. Terpojok, ia melihat biang keladi yang membuatnya seperti ini, pria yang pernah menjanjikan segalanya, kini duduk di sini tak berdaya dan tak berguna. Ia menggeretakkan giginya, lalu mengayunkan tangannya dan menampar pipi Baskara dengan keras. Plak! Suara tajam itu menggema di tengah pasar yang riuh. Orang-orang di sekitar berhenti bekerja dan menoleh. Rania menampar pria yang pernah ia sebut cinta di tengah pasar. Baskara hanya berdiri termangu, memegangi pipinya yang memerah, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rasa malu yang luar biasa. Bajingan gak berguna. Rania berteriak, menangis karena marah dan putus asa. "Penggecut. Jila aku percaya sama kamu." Ia mengangkat tangannya lagi untuk menampar, tapi kali ini Baskara, secara mengejutkan, sadar dan mendorongnya. Pergi sana." Rania mulai tertawa histeris. "Aku yang disuruh pergi? Lihat dirimu. Lebih parah dari gelandangan. Sampah." Ia meludah di dekat kaki Baskara, lalu berbalik dan pergi terhuyung-huyung, meninggalkan Baskara yang membeku di tengah tawa sinis dan tunjukkan jari orang-orang pasar, sambil memegangi pipinya yang bengkak. Mas Bram mematikan video itu. Ia menatapku. "Sandiwara mereka. Lumayan juga, kan?" Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya merasakan rasa jijik yang tak terbatas. Inilah harga terakhir dan termahal untuk cinta murni. Nya. Sandiwara Rania menampar Baskara di pasar induk itu seperti noda tinta kotor di kanvas hidupku. Aku tidak mau lagi melihat, mendengar, atau tahu tentang mereka. Aku meminta Mas Bram untuk tidak lagi melaporkan kondisi Baskara. Entah ia mengemis di mana, atau dipukuli siapa, aku tidak peduli.
Aku harus membersihkan hatiku. Aku punya seseorang yang jauh lebih penting dari mereka semua. Akhir pekan, aku mengendarai mobil ke sekolah asrama internasional tempat putraku, Gio, bersekolah. Anakku berusia 6 tahun ini. Satu-satunya hal yang tidak kusesali dari pernikahanku adalah kehadiran anak ini. Mobil meluncur mulus di jalan aspal yang rata. Pohon-pohon hijau di kedua sisi jalan menuju halaman sekolah yang tenang. Udara di sini bersih dan damai. Dunia yang sama sekali berbeda dari pasar induk yang lembab dan bau tempat Baskara mengubur hidupnya. Aku telah berusaha sekuat tenaga agar anakku tumbuh di lingkungan terbaik, agar ia tidak pernah merasakan sisi kotor kehidupan. Tapi hari ini, justru aku yang harus membawa kekotoran itu padanya. Aku duduk di ruang tunggu sekolah, telapak tanganku berkeringat. Ini pertama kalinya aku akan membawa Gio pulang tanpa Baskara. Bagaimana aku akan menjelaskannya? Selama beberapa minggu terakhir, aku berbohong, mengatakan ayahnya sedang sibuk dinas ke tempat yang jauh, dan kami hanya berkomunikasi lewat panggilan video. Tapi Gio anak yang cerdas. Ia akan tahu. Bunda. Suara jernih Gio membuyarkan lamunanku. Ia berlari keluar dari kelas dengan seragam rapi dan wajah ceria. Persis seperti diriku waktu kecil. Ia melompat ke pelukanku dan memeluk leherku erat. Aku menghirup dalam-dalam aroma sabun bayi yang wangi dari rambutnya. Aroma murni yang menghapus semua kekhawatiran. Bunda, Gio kangen, celotehnya. Minggu ini kita ke Gria Tawang, ya? Gio mau berenang. Ayah belum pulang juga? Dinasnya lama banget. Aku memeluknya erat. Jantungku terasa sesak. Pertanyaan yang paling kutakutkan akhirnya datang. Aku memasukkan Gio ke mobil dan memasang sabuk pengamannya dengan hati-hati. Aku tidak langsung menjawab. Aku menyalakan mesin dan mengemudikan mobil perlahan keluar gerbang. Apa yang harus kulakukan? Aku menepikan mobil di sudut halaman yang sepi, di bawah naungan pohon besar. Aku menoleh ke arahnya. Gio juga menatapku dengan mata bulatnya yang besar, menunggu jawaban. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa lagi berbohong pada anakku. Gio, aku berusaha membuat suaraku selembut mungkin. Dengarkan Bunda baik-baik, ya. Ayah dan Bunda tidak akan tinggal di satu rumah lagi. Gio mengerjap. Wajah kecilnya menunjukkan kebingungan. Kenapa? Ayah sama Bunda berantem, ya? Air mata mulai menggenang. Aku segera memalingkan wajah dan menyekanya. Bukan begitu. Aku memilih kebenaran yang paling lembut. Ayah punya pekerjaan baru di tempat yang sangat jauh. Kehidupan baru. Jadi, ayah tidak akan pulang ke rumah kita lagi. Gak pulang lagi, bibir Gio bergetar. Tapi, Gio kan kangen ayah. Apa ayah sudah tidak sayang Gio lagi? Dengan sakit hati, aku menariknya ke dalam pelukanku. Tidak, sayang. Ayah hanya sangat sibuk, tapi jangan khawatir. Bunda akan selalu ada di samping Gio. Bunda akan menyayangi Gio 2 kali lipat. Ada kakek dan nenek, ada juga Om Bram. Kita pindah ke rumah kakek dan nenek, ya? Di sana ada taman dan kolam ikan. Asik, kan? Gio membenamkan wajahnya di dadaku. Ia tidak menangis. Tapi aku bisa merasakan bahu kecilnya bergetar. Ia sedang mencoba memahami sebuah kebenaran yang terlalu besar untuk diterima oleh anak berusia 6 tahun. Aku memeluknya dan berjanji pada diriku sendiri. Baskara, kau memilih untuk meninggalkan kami, meninggalkan anak ini. Baiklah. Mulai sekarang, aku yang akan menebus semuanya. Aku akan menciptakan dunia baru untuknya. Dunia tanpa pengkhianatan, kebohongan, dan tanpa bayang-bayang anggota keluarga Hartono manapun. Beberapa minggu berlalu, aku dan Gio perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan baru kami di rumah orang tuaku. Gio kadang-kadang masih sedih mencari ayahnya, tetapi perhatian dari kakek neneknya dan kesibukanku dengan asa investment perlahan membuatnya ceria kembali. Anakku lebih kuat dari yang kukira. Hari itu adalah Sabtu sore. Aku sedang mengantar Gio ke sanggar lukis di sebuah pusat kegiatan anak. Aku sudah mengganti mobil.
Bukan lagi Rolls-Royce yang biasa kunaiki bersama Baskara, melainkan sebuah SUV Mercedes putih. Mobil yang aman dan kokoh, seperti kehidupan yang ingin kubangun untuk kami berdua. Gio sedang berceloteh di kursi belakang tentang gambar dinosaurus yang akan ia buat. Aku tersenyum melihatnya dari kaca spion. Hatiku terasa hangat. Inilah kebahagiaan, sederhana dan damai. Aku tidak butuh suami pengkhianat untuk kebahagiaan ini. Mobil berhenti di lampu merah sebuah persimpangan besar yang selalu ramai. Aku sedang bersenandung mengikuti alunan musik lembut di dalam mobil, ketika Gio di kursi belakang tiba-tiba terdiam. Ia berkata dengan suara sedikit takut, "Bunda, di situ ada om-om gelandangan. Jorok banget." Aku mengerutkan kening dan melihat keluar jendela di sampingku, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Itu bukan gelandangan. Itu Baskara. Aku tidak langsung mengenalinya. Pria itu kumal dan kotor. Pakaian kerjanya yang penuh noda oli dan tanah sobek-sobek, rambut panjangnya yang lepek hampir menutupi wajahnya, tubuhnya kurus kering dan menghitam. Meskipun jendela tertutup, seolah-olah bau busuknya menembus masuk ke dalam mobil. Ia berjalan terhuyung-huyung di antara mobil-mobil, menyodorkan topi bisbol sobek untuk meminta uang. Dan saat itu, ia melihat mobilku. Mungkin ia mengenali plat nomornya, atau melihatku dari balik kaca. Matanya yang tadinya sayu karena kelaparan, tiba-tiba bersinar gila. Ia berlari ke arah mobilku. "Adinia, Adinia!" teriaknya dengan suara serak dan parau. Ia berlari dan menggedor-gedor kaca jendelaku dengan kedua tangannya. "Ah!" Gio di kursi belakang menjerit ketakutan. "Bunda, takut." "Om itu kenapa?" "Gio, tenang, sayang. Diam di situ." Teriakku sambil buru-buru mengunci semua pintu. "Adinia, buka pintunya." "Ini aku, Baskara." Raungnya. Air mata dan ingus mengalir di wajahnya yang kotor. "Tolong aku lapar, aku capek sekali." "Adinia." Orang-orang di sekitar mulai berhenti dan memperhatikan. Lampu sudah hijau, tapi aku tidak bisa jalan karena ia menghalangi di depan mobil. "Adinia, aku salah, aku benar-benar salah." Ia menangis, memohon dengan menyedihkan. Perempuan gila itu, si Rania itu. Dia menipuku. Dia menipuku, Adinia. Aku ditipu. Aku kehilangan segalanya. Ia masih sama. Sampai detik ini pun, ia masih menyalahkan orang lain. Tidak pernah menganggap ini kesalahannya. Dan saat itu, ia melihat Gio di kursi belakang, yang meringkuk ketakutan. Secercah harapan kotor yang baru muncul di matanya yang gila. Ia berlari ke pintu belakang, menggedor kaca di sisi tempat Gio duduk. "Gio, ini ayah. Kamu Gio, kan? Lihat ayah, nak." Ia menempelkan wajahnya di kaca mobil. Uap napasnya yang busuk membekas di kaca. "Gio, bilang sama bunda untuk maafin ayah. Bilang sama bunda untuk tolong ayah. Ayah salah, nak, ayah lapar sekali. Gio." Putraku menangis histeris karena ketakutan yang luar biasa. Kemarahan yang dingin dan tajam, yang belum pernah kurasakan seumur hidupku, mendidih di sekujur tubuhku. Beraninya dia menakuti anakku. Beraninya dia memanfaatkan anakku. Ini adalah batas terakhir yang tidak boleh ia lewati. Ketakutan luar biasa, dalam tangisan Gio membakar habis sisa-sisa emosi terakhir yang kumiliki. Ikatan 8 tahun, rasa kasihan sesaat, semuanya lenyap, hanya menyisakan kemarahan induk yang melindungi anaknya. Beraninya dia menakuti anakku dan menjadikannya alat untuk memohon belas kasihan. Klakson mobil di sekitar berbunyi riuh. Persimpangan itu macet. Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk. "Gio, tenang." Aku berusaha menenangkan putraku, menyembunyikan tanganku yang gemetar karena marah. "Diam saja, biar bunda yang urus." Aku segera menelepon polisi.